Episode 4561-4570. Selamat untuk dunia. Kelahiran Putri Naga membawa kegembiraan ke seluruh Istana Naga. 13 anak kecil baru saja lahir dan hampir tidak bisa berjalan. Meski memiliki energi yang kuat, namun belum bisa dikendalikan. Tetapi sekelompok lelaki kecil bukanlah makhluk biasa, dan dalam waktu kurang dari 2 hari, mereka akan memanggil ayah, ibu, ayah, ratu, dan ratu mereka. Wang Xian dan yang lainnya sengaja menekan pertumbuhan si kecil. Kalau tidak, dalam beberapa tahun, dia mungkin menjadi seorang pemuda. Lagi pula, titik awal mereka terlalu tinggi. Ayo, ayah memberimu beberapa teman kecil, kalian masing-masing dapat memilih satu, dan kalian akan tumbuh bersama di masa depan. Pada hari kelima, Wang Xian membawa 7 eksistensi tingkat Dao dari klan binatang raksasa Kongchan Chaos. 5 raksasa kekacauan tingkat Dao lainnya telah membuat kontrak untuk anak-anak mereka. Kebijaksanaan dari raksasa kacau tingkat jalan ini telah diaktifkan. Itu juga merupakan hadiah yang disiapkan oleh Wang Xian untuk anak-anaknya, dan juga hewan peliharaan untuk menemani mereka. Tentu saja, masing-masing hewan peliharaan ini adalah eksistensi tingkat Dao. Mereka yang telah membuka kecerdasannya akan mengambil tanggung jawab perlindungan. Tingkat jalan digunakan untuk melindungi anak sendiri, yang juga cukup. Lagi pula, keberadaan tingkat kekacauan, di Istana Naga, selain dia, hanya ada Jiutian Senpeng dan pemimpin klan Kongchan. Terima kasih ayah. Satu persatu si kecil dengan senang hati memilih pasangannya. 13 pembangkit tenaga tingkat Dao juga sangat menantikan dan bersemangat. Lagi pula, mereka bisa dikatakan sebagai hewan pendamping dari anak-anak Raja Naga. Raja Naga adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Tapi itu bisa dengan mudah membunuh keberadaan level Chaos. Di masa depan, untuk semua Putri Naga, kekuatan di tingkat Dao mungkin baru permulaan. Belum tentu bisa mencapai tingkat Chaos. Yang terpenting, ikuti para Putri Naga, makan dan minum, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Hehe. Wang Xian menatap mereka dan tersenyum. Waktu berlalu lagi hari demi hari. Wang Xian dan Guan Suking serta yang lainnya menemani si kecil setiap hari. Mengajar mereka. Seiring waktu mendekat, anggota Justice League dan Dragon Palace Alliance mulai bergegas menuju Jiuyuan Universe. Pada saat yang sama, di Aliansi Federasi 10 Hari dan Aliansi Behemoth, sekelompok murid yang kuat juga bergegas menuju Jiuyuan Universe. Namun, jika mereka ingin bergegas ke sana, mereka harus melewati susunan teleportasi lubang hitam dan mencapai posisi di bawah tempat asal. Hehe. Semuanya dari Aliansi Federasi 10 Hari, ayo pergi bersama untuk merayakan Raja Naga, jadi ayo pergi bersama. Kami berada di area yang sama, dan tidak perlu semua orang terus berselisih di masa depan. Perdamaian adalah hal yang paling penting, dan kami akan mengembangkan kekacauan yang lebih jauh. Terletak di kehampaan, Aliansi Behemoth dan murid-murid kuat dari Aliansi Federasi 10 Hari bertemu. Kali ini, keempat anggota tingkat kekacauan dari Aliansi Behemoth pergi, dan mereka juga memimpin murid-murid dari orang kuat lainnya. Ada ribuan murid yang kuat. Yang terlemah juga memiliki tingkat ke-8 dari penguasa alam semesta ke atas. 4 pembangkit tenaga tingkat kekacauan dari Aliansi Behemoth tersenyum dan berkata kepada 2 pembangkit tenaga tingkat kekacauan dari Aliansi Federasi 10 Hari. Bagus. Pusat kekuatan Aliansi Federasi 10 Hari mengangguk ringan. Mereka bukan lawan dari Aliansi Behemoth. Meskipun dikatakan bahwa Raja Naga terikat sekarang, hubungan antara Raja Naga dan mereka, bagaimanapun, hanyalah hubungan guru-murid dengan Wu Tongming. Tidak bisakah Wu Tongming diminta untuk menemukan tuannya setiap kali terjadi sesuatu? Sekarang Federasi Behemoth bersedia berdamai dan hidup damai, dan mereka tidak akan menolak. Plus, ini bukan pertama kalinya mereka membicarakan hal semacam ini. Hehe. Terima kasih semua Aliansi Federasi 10 Hari karena tidak melupakan kecurigaan sebelumnya. Orang-orang kuat dari Aliansi Behemoth juga menurunkan sikap mereka sedikit dan berkata sambil tersenyum. Keluhan dan keluhan alam semesta akan diselesaikan cepat atau lambat, atau kita akan mati. Merupakan hal yang baik bagi kita untuk dapat berdamai sekarang. Nenek moyang Wu Tongming berkata dengan senyum di wajahnya. Pihak lain memberi mereka langkah, dan mereka juga menginginkan langkah ini. Haha, kamu benar, kita hanya perlu menjelajahi tempat yang lebih jauh dari Chaos. 4 pemimpin Aliansi Behemoth berkata sambil tersenyum.
Di bawah percakapan pembangkit tenaga listrik dari dua aliansi, mereka dengan cepat sampai ke depan lubang hitam. Masuklah, tuanku dan orang tuanya mengirim seseorang untuk menjemput kita dari sisi lain lubang hitam. Wu Tongming memandangi lubang hitam di depannya, dan berkata dengan senyuman di wajahnya. Orang kuat dari dua kekuatan besar segera masuk ke dalam. Bas 1. Karena sisi lain lubang hitam berada di bawah tempat asalnya. Adapun tempat asalnya, Istana Naga belum sepenuhnya membersihkannya. Ada juga beberapa binatang raksasa yang kacau di tingkat yang kacau, serta sejumlah besar tingkat peramal Tianyuan. Oleh karena itu, Wang Xian mengirim Jiu Tian Senpeng dan pemimpin klan Kongchan untuk menemuinya. Semuanya, ini adalah tempat yang berbahaya. Ada beberapa binatang buas tingkat kacau, jadi Raja Naga mengirim kami ke sini, ikutlah dengan kami satu. Jiu Tian Senpeng menatap mereka dan berkata dengan enteng. Hah, kekuatan senior Jiu Tian Senpeng telah banyak pulih. Entah itu nenek moyang Wu Tongming atau anggota kuat dari aliansi Chaos Behemoth, ketika mereka merasakan paksaan dari Senpeng Sembilan Surga, hati mereka bergetar dan mereka berbicara. Mereka tahu bahwa Sembilan Langit Divine Rock di depan mereka pernah menjadi puncak kekacauan. Pada puncaknya, tidak masalah bagi satu pemain untuk memainkan 3 level Chaos. Banyak yang jelas telah dipulihkan sekarang. Oh, itu tidak layak disebut satu. Jiu Tian Senpeng tersenyum tipis. Jangan berkelahi, ayo pergi satu. Pemimpin klan jangkrik yang kosong memandangi mereka, mengepakkan sayapnya sedikit, dan berkata. Oke satu. Semua murid kuat dari Aliansi Federasi 10 Hari dan Aliansi Behemoth segera merespons. Mereka juga dapat merasakan bahwa keberadaan yang mengandung kekuatan ruang yang kuat ini juga merupakan keberadaan yang kacau balau. Untuk Raja Naga memiliki dua keberadaan yang menakutkan, mereka tidak terlalu terkejut. Pemimpin klan jangkrik kosong segera membawa mereka ke puncak tempat asal. Kemudian ia melewati susunan teleportasi lubang hitam di atas, dan berteleportasi menuju alam semesta Jiuyuan. Ada lubang hitam di alun-alun di depan Istana Naga Alam Semesta Jiuyuan. Di lubang hitam, pemain kuat dari Aliansi Federasi 10 Hari dan Aliansi Behemoth muncul. Saat mereka muncul, mereka segera merasakan energi yang tak tertandingi membanjiri sekitarnya. Energi agung ini lebih kuat dari harta atau tempat suci manapun yang pernah mereka kunjungi. Di sekeliling mereka ada semua jenis gunung suci dan sungai peri, dan semua jenis rerumputan suci dan pohon suci yang tak tertandingi di sekitar mereka, seperti rumput liar di padang rumput, jumlahnya tak terhitung. Ada lebih dari selusin bangunan di posisi depan, dan setiap bangunan memancarkan pesona. Aura keberuntungan dan tingkat harta Tianyuan dapat dilihat sekilas. Semua murid kuat dari Aliansi Federasi 10 Hari dan Aliansi Behemoth, yang datang ke sini untuk pertama kalinya, tercengang sesaat. Ini berlaku bahkan untuk 6 pembangkit tenaga tingkat kekacauan. 4562 Andrew. Ini adalah bangunan tingkat harta karun tertinggi Tianyuan. Ada lebih dari selusin bangunan yang sangat besar. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ada begitu banyak harta karun tertinggi Tianyuan di dunia? Dan ada naga di masing-masing. Tiba-tiba, ya Tuhan, apakah ini tempat di mana kekuatan Raja Naga berada? Ada harta di mana-mana di sekitar sini, tapi semuanya adalah harta. Selusin bangunan memberiku tekanan yang kuat. Itu terlalu kuat, sangat kuat sehingga tidak dapat dipercaya. Ada terlalu banyak harta di Istana Naga. Mereka sangat berharga. Kamu dapat melihat banyak pohon dan rerumputan ilahi di tingkat keberuntungan Tianyuan. Energi di sekitar sini berkali-kali lebih kuat dari Dongtian Paradise terkuat kita, desis 1. Sulit dipercaya bahwa sebuah faksi dapat memiliki begitu banyak harta 1. Sekelompok peramal Tianyuan dari Aliansi Federasi 10 Hari dan Aliansi Behemoth melihat segala sesuatu di Istana Naga dengan wajah terkejut. Setiap rerumputan, setiap pohon, dan setiap bunga di Istana Naga mengandung energi yang kuat. Di sini, tidak ada pohon dewa rumput dewa yang lebih rendah dari tingkat alam dominasi. Yang paling penting adalah rerumputan dan bunga dewa ini seperti dekorasi di Istana Naga, dapat dilihat di mana-mana, dan jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Semua jenis gunung mengandung energi yang sangat besar, dan sungai yang terbentuk dari kondensasi energi yang kuat. Awan di langit kental dengan energi supranatural. Harta karun ada di mana-mana. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat keberuntungan Tianyuan mereka sedikit keluh ketika mereka melihatnya.
Merasa luar biasa. Adapun kelompok murid yang belum mencapai level Tianyuan, apalagi. Semuanya, tolong lewat sini satu. Jiu Tian Senpeng tersenyum tipis, dan membawa mereka ke gedung perjamuan di Istana Naga. Selamat datang semua orang untuk datang ke Istana Naga. Saya adalah Perdana Menteri Istana Naga. Masih ada setengah tahun sebelum perayaan pangeran dan putri kita. Anda dapat mengunjungi Istana Naga sekarang. Dekat Istana Naga, dan di alam semesta Jiu Yuan, kamu harus mematuhi peraturan kami. Kami akan memiliki anggota sebagai pemandu untukmu, dan selamat bersenang-senang. Perdana Menteri Turtle datang untuk menyambutnya saat ini, dan berkata dengan senyuman di wajahnya. Tidak apa-apa, ini pertama kalinya aku datang ke Istana Naga, kami sangat terkejut satu. Nenek moyang Wu Tongming menjawab sambil tersenyum. Itu karena kami harus merasa bahwa Anda bisa datang. Kali ini, untuk merayakan kelahiran putra mahkota dan putri, Istana Naga kami akan mengadakan kompetisi di langkah selanjutnya. Semua tamu di bawah keberuntungan Tianyuan dapat berpartisipasi. Untuk tempat pertama, Istana Naga kami akan memberikan harta karun keberuntungan Tianyuan yang sesuai dengan atributnya sebagai hadiah. Murid yang tertarik dapat berpartisipasi, haha. Perdana Menteri Gui tersenyum tipis, dan memimpin mereka menuju ruang tamu. Murid yang kuat dari dua kekuatan besar sedikit terkejut saat mendengar ini. Ini, hanya dalam kompetisi murid di bawah keberuntungan Tianyuan, tempat pertama bisa mendapatkan sepotong harta karun tertinggi keberuntungan Tianyuan. Ini membuat mereka sedikit tak terbayangkan. Harta tingkat ini langsung digunakan sebagai hadiah. Kakak ketiga, jangan lari, kembalikan barang-barang itu kepadaku, kembalikan kepadaku dengan cepat, atau aku akan membiarkan kakak laki-laki itu memukulmu satu. Jika kamu tidak membayarnya kembali, kamu tidak akan membayarnya kembali. Sedikit, tiga-tiga, ayo lari satu. Pada saat ini, suara yang sangat tidak dewasa datang dari samping. Seorang gadis kecil mengejar seorang anak laki-laki. Kedua anak itu terlihat sangat kecil, dengan kepolosan seperti anak kecil di wajah mereka, dan semuanya bodoh. Seorang anak laki-laki mengendarai makhluk bersayap berlari ke depan. Di belakang gadis kecil yang sama mengendarai makhluk semacam ini, mengejar di belakang dengan marah. San, kamu menjatuhkan saudara ketigaku, aku ingin mengalahkannya, saudara ketiga, aku ingin melawanmu. Gadis kecil itu berteriak dengan marah. Pangeran, putri ketujuh telah berbicara, jadi saya tidak akan berpartisipasi, hehe satu. Binatang bintang raksasa di bawah bocah laki-laki itu berkata sambil tersenyum. Huff, kamu ingin mengalahkanku. Kamu mengejarku dulu dan kemudian mengatakan satu. Bocah laki-laki itu turun dari binatang langit berbintang raksasa dan terbang ke depan dengan gerakan cepat. Jika kamu tidak memberiku sesuatu, aku akan mengalahkanmu sampai menangis, satu. Bersenandung, gadis kecil itu terbang turun dari binatang langit berbintang raksasa dan mengejar anak laki-laki itu. Meskipun mereka masih sangat muda, mereka tampaknya memiliki IQ anak-anak. Tapi kekuatannya tidak lemah. Hehe, Kiki, San, pergi dan awasi para pangeran dan putri, jangan biarkan mereka terluka. Perdana Menteri Turtle di depan gedung tamu mendengar suara itu, terus memperhatikan, dan berkata kepada raksasa langit berbintang dari keluarga jangkrik yang kosong. Oke Perdana Menteri Turtle, mari kita lihat, semuanya akan baik-baik saja satu. Kiki dan San mengangguk, dan sosok mereka menghilang. Ini, Perdana Menteri Turtle, apakah kedua anak Raja Naga itu? Pembangkit tenaga tingkat kekacauan dari aliansi Behemoth mau tidak mau bertanya. Ya, Pangeran dan Putri Istana Naga kita, 13 Pangeran dan Putri Istana Naga kita, yang kecil berusia 6 bulan. Perdana Menteri Gui mengangguk dengan sedikit perhatian. Perdana Menteri Penyu, keduanya bernama Kiki dan San sangat kuat di tingkat Dao, kan? Mengapa mereka memberiku perasaan bahwa mereka terlihat seperti binatang yang kacau balau? Eksistensi tingkat keos dari aliansi Behemoth, dengan sedikit keraguan di wajahnya, mau tidak mau bertanya. Aliansi Behemoth mereka memiliki kemampuan untuk mengendalikan keos Behemoth. Mereka dapat merasakan bahwa Kiki dan San memiliki aura yang sedikit berbeda. Kami adalah binatang kekacauan raksasa. Tuan Raja Naga membantu kami untuk membuka kebijaksanaan spiritual kami. Beberapa pusat kekuatan tingkat Dao dari klan kami beruntung dapat tumbuh bersama pangeran dan putri di masa depan. Di samping, kata pemimpin klan Kongchan, buka kebijaksanaan, ini,
Kata-kata pemimpin klan Cicada membuat 4 eksistensi tingkat kekacauan dari aliansi Behemoth dan pembangkit tenaga listrik lainnya terlihat terkejut. Hidupkan kebijaksanaan. Mereka memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang Hundu Behemoth, dan ini adalah pertama kalinya mereka mendengar bahwa hal itu dapat membuka kecerdasan mereka. Selain itu, Raja Naga dari Istana Naga memiliki 13 anak. Setiap anak memiliki raksasa kacau tingkat Dao untuk tumbuh bersama, lindungi. Bukankah itu berarti bahwa 13 pusat kekuatan tingkat Dao hanyalah pengawal pribadi Pangeran dan Putri Naga? Itu membuat mereka merasa sedikit aneh. Perdana Menteri Turtle tersenyum, semuanya, Anda dapat beristirahat di sini akhir-akhir ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada Istana Naga kami, seperti saya, seorang pegawai negeri dengan cangkang kura-kura di punggungnya. Perdana Menteri Gui mengucapkan beberapa kata dan pergi tanpa menghabiskan banyak waktu bersama mereka. Sekarang tugas utama Perdana Menteri Turtle adalah mengawasi dan mengajar Pangeran dan Putri. Ajari mereka untuk menjadi seseorang, untuk melakukan sesuatu, untuk belajar. Apakah ini Istana Naga? Semua pembangkit tenaga dari aliansi Behemoth sedang kesurupan, dan 4 eksistensi tingkat kacau juga kagum. Hehe. Ada satu hal yang tidak kami beritahukan padamu. Belum lama ini, Raja Naga sendirian memusnahkan kekuatan yang sebanding dengan aliansi binatang raksasamu. Menurut anakku, 4 keberadaan tingkat kekacauan dan lebih dari 400 ciptaan asal surgawi telah musnah sama sekali satu. Nenek moyang Wu Tongming, aliansi Federasi 10 Hari, melihat ekspresi kaget mereka, dan berkata dengan senyuman di wajahnya. Selamat di bawah dunia. Seberapa kuat Raja Naga ini? Kekuatan yang sebanding dengan aliansi monster raksasa kita sebenarnya dihancurkan oleh Raja Naga sendirian. Hei, bagaimana ini mungkin? Aliansi Federasi 10 Hari tidak akan membohongi kita tentang hal semacam ini, kita hanya perlu memeriksanya. Sumber daya di Istana Naga terlalu menakutkan, sangat menakutkan sehingga aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Jika Raja Naga itu sangat menakutkan, kita perlu mendapatkan lebih banyak harta. Sekelompok orang kuat dari aliansi Federasi 10 Hari memasuki gedung tamu. Kekuatan dari aliansi Behemoth juga masuk, mengobrol dan berdiskusi dengan suara rendah dengan wajah terkejut. Mereka berpikir bahwa mereka menebak sendiri kekuatan Raja Naga, dan tebakan mereka sudah sangat tinggi. Pada akhirnya, mereka tidak menyangka bahwa Raja Naga lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Itu membuat mereka semakin heran. Dalam beberapa hari berikutnya, sekelompok murid kuat dari aliansi Behemoth mendapat lebih banyak berita tentang Raja Naga dari Istana Naga. Dalam beberapa hari terakhir, semua anggota Justice League dan Dragon Palace Alliance telah tiba. Dari mereka, aliansi Behemoth juga telah mengkonfirmasi secara menyeluruh semua informasi bahwa sebuah faksi yang disebut Kam Urutan Jahat telah dimusnahkan. Segera, 4 eksistensi tingkat chaos dari aliansi Behemoth memutuskan bahwa hadiah berharga harus disiapkan untuk pesta pernikahan kelahiran anak-anak Raja Naga. Setengah tahun berlalu dengan cepat. Pada dasarnya, Liga Keadilan, Aliansi Federasi 10 Hari, Aliansi Behemoth, dan semua anggota kuat Aliansi Istana Naga semuanya telah tiba. Selain itu, ada puluhan ribu peramal Tianyuan yang mendominasi tingkat ke-8 atau lebih tinggi. Perjamuan perayaan akan segera dimulai. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa tidak hanya anggota Justice League yang kuat yang akan tiba, tetapi juga 2 kekuatan besar dari tempat yang sangat jauh. Siapa yang mengira bahwa Raja Naga bisa tumbuh ke titik di mana dia sekarang, ketika dia masih menjadi pemimpin klan yang baru muncul satu. Untungnya, keluarga malaikatku telah berdamai dengan Raja Naga. Jika tidak, alam semesta Jiuyuan tidak akan memiliki keluarga malaikat kita. Ada lebih dari 2.000 ahli keberuntungan Tianyuan yang hadir, lebih dari 2.000 orang, dari ribuan alam semesta, sungguh mengejutkan satu. Perjamuan perayaan akan segera dimulai, dan para murid dari pembangkit tenaga ras puncak alam semesta Jiuyuan duduk di bawah anggota Istana Naga. Mereka melirik orang-orang kuat di sekitar mereka. Hampir 2.000 peramal Tianyuan berkumpul di sini, yang membuat mereka merasa sedikit linglung. Selain Dragon King, siapa yang bisa melakukan langkah ini? Terutama Raja Malaikat dari klan Malaikat, melihat situasi di depannya, dia masih memiliki ketakutan yang tersisa ketika dia berpikir bahwa klannya pecah dengan Istana Naga. Untungnya, keluhan mereka telah diselesaikan. Hehe,
memiliki Raja Naga di alam semesta Jiuyuan kita sangat bermanfaat bagi kita. Kata Ratu Elf dengan senyum di wajahnya. Karena para elf pada awalnya baik hati terhadap Istana Naga, sekarang Istana Naga telah bangkit, para elf lah yang paling diuntungkan. Ini juga menyebabkan para elf melahirkan dua orang kuat di tingkat keberuntungan Tianyuan. Di posisi sekitarnya, para murid dari empat kekuatan utama bahkan lebih terpana, melihat pembangkit tenaga listrik di sekitarnya dengan kaget. Jamuan perayaan Istana Naga kali ini bisa dibilang menambah ilmu mereka. Raja Naga ke-1. Pada saat ini, suara Perdana Menteri Turtle terdengar di seluruh tempat perjamuan. Di posisi depan, semua murid kuat Istana Naga segera bangkit. Demikian pula, semua murid kuat di sekitar segera berdiri dan melihat ke arah aula utama Istana Naga. Omong-omong, apakah itu Liga Keadilan atau Aliansi Behemoth dari Aliansi Federasi 10 Hari, mereka belum pernah melihat Raja Naga sejak mereka datang ke Istana Naga. Bahkan pembangkit tenaga listrik di level Chaos. Namun, tidak ada ketidakpuasan di hati dari keberadaan tingkat kekacauan. Raja Naga tidak setingkat dengan mereka. Di lokasi aula utama Istana Naga, Wang Xian memimpin sekelompok Ratu Naga dan memimpin sekelompok orang kecil ke lokasi depan. Salam untuk Raja Naga, salam untuk Ratu Naga 1. Salam untuk Raja Naga, salam untuk Ratu Naga 1. Pada saat ini, tidak peduli apakah itu keberadaan alam penguasa atau keberadaan tingkat kekacauan, mereka semua saling membungkuk dan berteriak keras. Terima kasih semuanya telah datang jauh-jauh ke pesta perayaan anakku, hehe, silakan duduk 1. Wang Xian melirik, senyum muncul di wajahnya, dan dia melambaikan tangannya. Selamat kepada Raja Naga karena telah memenangkan pangeran dan putri kecil, dan terima kasih kepada Raja Naga karena telah menyingkirkan kam urutan kejahatan, sehingga Liga Keadilan kita dapat menghilangkan bahaya yang tersembunyi. Atas nama semua murid kuat Liga Keadilan, saya mengucapkan selamat kepada pangeran dan putri kecil, tumbuh sehat dan bahagia 1. Pemimpin Justice League melangkah maju dan memberi selamat sambil tersenyum. Segera, pembangkit tenaga listrik lain dari tingkat kekacauan Liga Keadilan memberi isyarat, dan sekelompok pembangkit tenaga Liga Keadilan mengambil sejumlah besar sumber daya harta karun. Raja Naga, ini adalah beberapa hadiah yang kami berikan kepada pangeran dan putri kecil Istana Naga. Dia berbicara, hehe, kalian, terima kasih dua paman 1. Wang Xian tersenyum, lalu menepuk teman-teman kecil di sampingnya. Terima kasih paman 1. Sekelompok pria kecil melihat sekeliling dengan mata besar, dan segera mengucapkan terima kasih dengan manis. Tuan, Anda senang dengan putra Anda yang berharga. Sebagai anggota aliansi Istana Naga, kami juga telah menyiapkan beberapa hadiah kecil untuk para pangeran dan putri kecil. Sekelompok ahli dari aliansi Istana Naga juga keluar untuk mengirimkan hadiah ucapan selamat. Segera setelah itu, Aliansi Federasi 10 Hari dan Aliansi Behemoth juga mengirimkan hadiah ucapan selamat satu persatu. Wang Xian berterima kasih kepada mereka satu persatu. Sekali lagi terima kasih telah datang hari ini. Kita semua kuat di alam semesta terdekat. Di masa depan, kita akan menghargai kedamaian dan tidak perlu melakukan pembunuhan yang tidak perlu. Anda dapat menjelajahi kekacauan yang tidak diketahui dan alam semesta di wilayah lain. Wang Xian menatap mereka dan berkata dengan tenang. Kata-katanya pada dasarnya menegaskan aturan di dunia yang kacau ini. Hehe, aku tidak akan banyak bicara lagi. Hari ini adalah perayaan anak-anakku. Ayo makan dan minum dulu. Setelah makan, untuk berterima kasih atas kedatanganmu, aku akan berkhotbah. Setelah berkhotbah, akan ada kompetisi murid. Aku, Istana Naga, telah menyiapkan beberapa hadiah. Saat Wang Xian berbicara, dia mengangguk ke arah Perdana Menteri Gui di samping. Perjamuan 1. Perdana Menteri Gui memberikan minuman ringan ke arah belakang, diikuti oleh seorang gadis naga dari Istana Naga yang datang dengan makanan lezat. Setiap makanan mengandung energi yang sangat kuat. Makanan adiboga yang terbuat dari daging dan darah raksasa semrawut di permukaan jalan. Ini, di posisi depan, pembangkit tenaga listrik tingkat kekacauan dari beberapa kekuatan besar dengan cepat merasakan betapa berharganya makanan ini. Ini adalah makanan yang dibuat oleh raksasa kekacauan tingkat Dao. Ada begitu banyak makanan lezat di piring, ini jelas bukan binatang buas tingkat Dao yang kacau balau. Setidaknya 5 atau lebih. Sebab, piring makan yang terbang keluar harus memenuhi hampir puluhan juta makhluk hidup di sekitarnya. Kali ini,
Meskipun hanya ada lebih dari 20.000 murid kuat dari kekuatan lain, ada hampir 10 juta murid dari Istana Naga dan ras puncak lainnya di alam semesta Jiuyuan. Semua makhluk hidup memiliki makanan lezat yang terbuat dari daging dan darah raksasa kacau tingkat Dao. 4564 Perjamuan Zaman Makmur. Itu terbuat dari daging dan darah raksasa kacau tingkat Dao. Desis. Ini. Nah, raksasa kacau belum dibangkitkan. Mereka benar-benar mati ketika mereka mati. Daging dan darah mereka adalah daging dan darah asli. Itu juga harta langka bagi mereka yang kuat di dunia. Saya tidak menyangka hari ini kita cukup beruntung bisa makan daging raksasa langit berbintang di Dao level 1. His, ya Tuhan, lengan Istana Naga terlalu menakutkan, kan? Harta yang tak ternilai seperti itu diberikan secara acak untuk jamuan makan, sebagai jamuan makan. Dan mereka masih mengeluarkan daging dan darah setidaknya 5 tingkat Dao raksasa kacau sekaligus. Konsep apa ini? Raksasa kacau tingkat Dao pada dasarnya berada di puncak piramida. Bahkan orang dewasa tingkat kacau kita sangat sulit untuk diburu dan dibunuh. Ya, sangat sulit bagi kita orang dewasa di tingkat kacau untuk berburu dan membunuh raksasa kacau pada tingkat ini. Jika kita pergi ke alam semesta asal sarang raksasa kacau, begitu kita membunuh terlalu banyak raksasa kacau, itu akan menarik perhatian besar jumlah monster. Pengepungan raksasa yang kacau, keberadaan tingkat yang kacau juga tidak beruntung. Apakah ini tulisan tangan Raja Naga dari Istana Naga? Setiap orang memiliki makanan yang besar, ya Tuhan, kami datang ke sini kali ini, dan kami menghasilkan banyak uang. Semua anggota Liga Keadilan, Aliansi Federasi 10 Hari, Aliansi Behemoth, dan Aliansi Istana Naga tertegun saat mereka melihat kelezatannya. Bagi mereka, ini bukan sekadar makanan, tetapi peluang besar dan tak tertandingi. Hal yang sama berlaku untuk beberapa orang kuat yang baru saja melangkah ke alam penciptaan Tianyuan. Para murid dari anggota Aliansi Istana Naga, untuk memberi selamat kepada Raja Naga atas keberhasilan putra dan putri naga, para murid akan melakukan tarian, dan angin sepoi-sepoi akan bertiup. Pada saat ini, sekelompok murid dari Realm of Domination datang ke panggung untuk menambah kemegahan pada jamuan makan. Beberapa murid wanita cantik, melambai dan menari. Tarian khusus benar-benar memiliki perasaan yang menyenangkan. Banyak alam semesta memiliki gayanya sendiri, dan beberapa gaya khusus masih sangat mempesona. Bagus 1. Sekelompok murid yang kuat makan makanan yang sangat berharga dan menikmati tariannya. Usai tarian, beberapa anggota Istana Naga bertepuk tangan. Murid-murid yang kuat dari kekuatan lain juga secara bertahap melepaskan pengekangan mereka dan bertepuk tangan. Suasana menjadi semakin hidup. Ini sangat indah, dan ada hadiahnya. Guan Suking dan gadis-gadis lain sangat senang saat ini. Melihat para wanita yang selesai menari, senyuman muncul di wajah mereka. Dengan lambaian tangan mereka, potongan harta yang benar-benar berharga bagi mereka yang berada di alam dominasi terbang ke arah mereka. Harta karun ini semuanya berguna untuk menerobos alam ciptaan surgawi. Harta semacam ini tidak diragukan lagi merupakan harta langka bagi beberapa orang kuat di alam semesta yang lemah. Terima kasih Permaisuri Naga 1. Semua wanita buru-buru berterima kasih kepada mereka dengan gembira. Saat ini, sumber daya Istana Naga sangat besar. Selain itu, kali ini Istana Naga mengadakan perjamuan ini, hadiah dari 4 kekuatan besar juga sangat berharga. Belum lagi hal-hal lain, seperti Liga Keadilan, Aliansi Federasi 10 Hari, dan Aliansi Behemoth, nilai barang yang mereka kirim, masing-masing sebanding dengan 4 atau 5 harta karun keberuntungan Tianyuan. Sekarang, kekuatan Raja Naga begitu mengerikan, mereka juga ingin menyenangkan Raja Naga dan Istana Naga. Secara alami, dia rela menghabiskan uangnya. Dan Wang Xian mengadakan pesta perayaan untuk anaknya kali ini, bukan untuk menerima hadiah. Meskipun hadiah ini sangat berharga, dia tidak peduli. Karena itu, dia menghadiahi hadiah ini dengan nilai yang sama. Diberikan kepada murid yang kuat dari sekelompok kekuatan. Raja Naga dan Ratu Naga senang memiliki putra naga dan putri naga. Hari ini saya akan membawakan lagu untuk putra naga dan putri naga. Xiangyang Chaosheng 1. Pertunjukan pertama baru saja berakhir. Seorang pria kuat wanita dengan tingkat keberuntungan Tianyuan dari Aliansi Istana Naga bisa mendapatkan hadiah besar setelah melihat puluhan murid wanita tampil. Dia juga merasa gelisah di dalam hatinya, terlepas dari apakah dia seorang Tianyuan Fortune yang kuat,
dia langsung naik ke atas panggung dan berkata, "Haha, oke, Nyonya Zuge dari alam semesta Tianyin sedang melakukan ritme, hari ini kita beruntung satu." Seorang anggota aliansi Istana Naga yang mengenal pria kuat ini tercengang sesaat, lalu berkata sambil tersenyum. "Penampil keberuntungan Tian Yuan. Aku akan baik-baik saja, ini keberuntungan Tian Yuan yang kuat. Baru saja, saya cukup beruntung melihat sekelompok wanita cantik yang mendominasi puncak urutan ke-9 untuk menari. Saya tidak menyangka bahkan orang dewasa di tingkat keberuntungan Tian Yuan akan datang untuk tampil." Sekitar, semua murid di bawah Tian Yuan Hao Hua terkejut. Persetan, pemain keberuntungan Tian Yuan yang kuat. Bagaimana mereka bisa menontonnya? Bagus satu. Wang Xian menatap pria kuat itu, tersenyum dan mengangguk. Pria kuat bernama Zuge membungkuk pada Wang Xian, dan dengan satu gerakan, dia berubah menjadi 7 sosok. Setiap figur memegang alat musik. Guqin, Guzeng, Xiao, gitar, del. 7 angka, 7 instrumen. Segera setelah itu, satu demi satu musik yuir berbunyi, dan satu demi satu air mengalir di langit. Air mengalir di sekitar, dan hujan ringan mulai turun di langit. Ini bukan hujan biasa, melainkan hujan aura. Satu gelombang demi satu datang ke depan 13 lelaki kecil dan perlahan memasuki tubuh mereka. Energi yang kuat membersihkan hati mereka. 13 anak kecil yang belum banyak melihat dunia, mata mereka berbinar saat mendengar musik yuer ini. Kedengarannya bagus satu. Jangan bicara. Wah, aku ingin belajar musik juga satu. Orang-orang kecil mendengarkan dan menonton dengan rasa ingin tahu. Semua murid mendengarkan dan menyerap dengan hati. Melodi ini dapat membersihkan hati, dan sangat bermanfaat bagi alam dominasi satu. Gerimis di langit adalah ilusi energi murni, dan Nyonya Zuge ini juga telah mengerahkan seluruh energinya. Nyonya Zuge ini sedang berlatih metode ritme. Ritme semacam ini sangat indah dan dapat menyentuh jiwa. Pertunjukan seperti ini, apalagi murid, kita tidak bisa melihat pertunjukan seperti ini. Beberapa peramal Tian Yuan memberitahu murid-murid mereka. Mereka juga mengucapkan beberapa patah kata dengan suara rendah, dan mendengarkan dengan tenang. Kekuatannya telah mencapai ranah penciptaan Tian Yuan, dan itu milik pembangkit tenaga listrik teratas di alam semesta manapun. Bagaimana mungkin orang sekuat itu masih menunjukkan wajahnya kepada orang lain? Ini sama sekali tidak mungkin. Itu hanya akan muncul di tempat perjamuan yang diadakan oleh Raja Naga dari Istana Naga. Papa-papa satu. Papa-papa satu. Setelah puluhan menit, musik berakhir, dan Wang Xian memimpin dengan bertepuk tangan. Senang mendengarnya satu. Sungguh luar biasa, hari ini benar-benar berkah satu. Musik Nyonya Zuge, antara lain, adalah nomor satu di antara banyak alam semesta kita. Sekelompok peramal Tian Yuan juga memujinya. Sangat menyenangkan, terima kasih Nyonya Zuge atas penampilannya. Saya ingin tahu apakah Nyonya Zuge punya waktu dan bisa menjadi guru musik anak-anak kita dan mengajari mereka musik. Guan Suking dan gadis-gadis lain juga sangat menyukai jenis musik ini. Melihat semua anak kecil juga sangat menyukai jenis musik ini, mereka ingin belajar, jadi mereka mengatakannya secara langsung. Nyonya Zuge tercengang saat mendengar apa yang dikatakan Guan Suking dan yang lainnya. 4565. Pesta Zaman Makmur. Bersedia? Bersedia, tentu bersedia satu. Ketika Nyonya Zuge mendengar apa yang dikatakan Guan Suking dan yang lainnya, ekspresi yang sangat bersemangat muncul di wajahnya. Dia tidak berharap bahwa dia akan memiliki keberuntungan seperti itu. Menjadi guru bagi Raja Naga dan putra-putrinya. Ini adalah langkah ke langit. Murid dari yang kuat dari semua kekuatan tahu bahwa 13 putra dan putri naga adalah kerabat dekat Raja Naga dan Ratu Naga, dan mereka adalah harta karun Istana Naga. Itu adalah anak yang diinginkan oleh Raja Naga dan yang lainnya. Bahkan begitu dia keluar, Raja Naga memberi masing-masing dari ke-13 anak itu hewan peliharaan pendamping, keberadaan tingkat Dao. Di masa depan, saya akan menjadi guru Long Zi Long Nu, yang berani memprovokasi dia. Bahkan pembangkit tenaga listrik lain di tingkat Dao Agung Semesta harus bersikap sopan padanya. Terlebih lagi, jika saya menjadi guru Pangeran Naga dan Gadis, apakah saya tidak akan mendapat manfaat? Saya khawatir manfaat berwujud dan tidak berwujud berada di luar imajinasinya. Wow, ini guru untuk Putra Naga dan Putri Naga. Nyonya Zuge telah mencapai langit dalam satu langkah. Ya, antara lain,
pasti tidak akan ada kekurangan berbagai sumber daya kultivasi yang kuat di masa depan. Yang paling penting adalah dukungan dari Istana Naga. Ini terlalu patut ditiru. Putra naga dan gadis naga di masa depan akan menjadi penerus Istana Naga. Mereka memiliki posisi dan otoritas yang tinggi. Mudah untuk berkultivasi ke tingkat Dao. Menjadi guru mereka, tidak berani membayangkan. Di posisi sekitarnya, semua pusat kekuatan segera menunjukkan ekspresi iri. Ini benar-benar keberuntungan yang luar biasa. Beberapa peramal Tianyuan dengan keterampilan akting sedikit bersemangat, dan segera, peramal Tianyuan lainnya naik ke atas panggung untuk tampil. Adapun rasa malu, kehilangan identitas, jika bisa dilihat oleh Raja Naga, apa itu? Pakar keberuntungan Tianyuan kedua datang ke panggung untuk melakukan permainan catur besar, evolusi langit dan bumi. Meski tidak ada guru yang bisa menjadi anak naga dan gadis naga. Namun, Wang Xian menghadiahinya dengan harta karun yang tingkat ciptaan surgawinya cocok dengan miliknya. Harta karun ini dapat membuatnya meningkatkan kekuatan tempurnya dengan level yang baru saja memasuki level peramal Tianyuan. Meskipun hal ini membuat peramal-peramal Tianyuan kecewa, dia juga sedikit bersemangat. Saya akan menggosoknya, Anda bisa mendapatkan harta karun dengan bekerja keras. Untung besar. Segera setelah itu, keberuntungan Tianyuan yang kuat segera tampil di atas panggung. Suasananya juga sangat meriah. Hahaha, Pak Tua Hua, tidak, biarkan aku melakukannya satu. Hei, aku tidak cukup berbakat, jadi jangan naik dan bermain dengan canggung, turunlah, haha satu. Ya, jika kamu ingin dihadiahi oleh Yang Mulia Raja Naga, setidaknya kamu harus tampil bagus. Jangan kurang ajar. Semakin banyak peramal Tianyuan naik, dan mereka yang tidak bisa tampil langsung diejek oleh yang kuat di bawah. Ini membuat lelaki kuat itu tersenyum canggung dan segera mundur. Wang Xian, Guan Suking, dan sekelompok anak kecil menyaksikan dengan senyum di wajah mereka. Mereka yang berprestasi baik akan diberi hadiah senjata yang sebanding dengan mereka yang baru saja memasuki Tianyuan. Haha, terima kasih semuanya telah tampil di atas panggung. Ini sangat menarik. Selanjutnya, saya akan memberi murid yang datang ke sini sebuah panggung dan kesempatan. Semua murid bisa naik ke panggung. Lakukan diskusi dan kompetisi. Mereka yang memenangkan tempat pertama kali ini akan mendapatkan sepotong harta karun Tianyuan, dan 9 lainnya akan mendapatkan harta yang sebanding dengan mereka yang baru saja memasuki ranah keberuntungan Tianyuan. 10 berikutnya akan diberi hadiah dengan elemen atribut yang sesuai. Fragmen Tuhan. Murid-murid Istana Naga saya juga akan berpartisipasi, tetapi tidak dalam hadiah satu. Setelah penampilan semua peramal Tianyuan yang kuat, Wang Xian melanjutkan dengan senyuman. Naik ke atas panggung, dapatkan tempat pertama, dapatkan Tianyuan Good Fortune Supreme Treasure 1. Magang, berikan padaku, hari ini kita akan memulai prestise dunia idola kita, hahaha 1. Kakak King, kamu adalah talenta terbaik dari generasi Liga Keadilan kita, aku yakin kamu akan dapat bersaing untuk mendapatkan tempat pertama. Ketika Wang Xian baru saja selesai mengumumkan, semua peramal Tianyuan menjadi bersemangat. Adapun murid inti yang mengikuti, seorang murid yang memerintah alam puncak, gemetar karena kegembiraan. Bersaing dengan yang terpilih dari ratusan alam semesta lainnya. Jika ini bisa memenangkan tempat pertama, hampir bisa dikatakan bahwa suaranya akan mengguncang dunia. Selain itu, ada harta karun yang sangat kuat yang disiapkan oleh Raja Naga. Tianyuan pertama adalah harta keberuntungan. Harta yang sangat berharga, di tangan 20 peramal yang kuat, paling banyak satu orang memilikinya. Bahkan jika Anda tidak dapat memenangkan tempat pertama, selama Anda bisa berada di 10 besar, hadiahnya akan membuat Tianyuan Fortune yang kuat pun iri. Seorang murid yang mendominasi panggung puncak dengan penuh semangat melangkah ke atas panggung. Selanjutnya, kontes 2 tahun berlangsung. Arogansi setiap alam semesta bersaing untuk kemuliaan. Semua jenis sihir, Taoisme, fisik, darah, atribut mutasi, del. Mencerminkan langit. Ini adalah pertunjukan yang luar biasa untuk keberuntungan Tianyuan yang kuat. Butuh 2 tahun untuk bersaing memperebutkan tempat pertama. Tempat pertama dimenangkan oleh seorang murid dari Behemoth Alliance, yang bukan anggota dari Behemoth Universe. Itu di bawah aliansi Behemoth, murid alam semesta. Mengolah atribut cahaya, dia memiliki kekuatan cahaya yang bermutasi, dan serangannya sangat aneh dan kuat.
Kekuatan cahaya yang bermutasi itu bagus, sangat kuat, mudah, dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Atribut cahaya ini, harta kekayaan surgawi, dapat menembus ke dalam tubuh Anda, dan berusaha menerobos ke alam kekayaan surgawi secepat mungkin, dan ciptakan legendamu sendiri. Dengan lambaian lengan Wang Xian, dia meninju elemen surgawi ke tubuh muridnya, dan berkata sambil tersenyum. Murid Guang Minghao berterima kasih kepada Raja Naga atas hartanya. Terima kasih Raja Naga 1. Murid itu segera berlutut di sana, membungkuk dengan kegembiraan dan kegembiraan di wajahnya. Wang Xian melambaikan tangannya, dan 20 murid teratas lainnya diberi hadiah. Selama sisa milenium, saya akan berkhotbah, melakukan perubahan di dunia, mengubah makhluk hidup, dan langsung menuju puncak kekacauan. Anda dapat memahami sebanyak yang Anda bisa. Sekelompok murid yang berkompetisi turun, Wang Xian melirik semua murid yang kuat, dan berkata, ini dapat dianggap sebagai salah satu manfaat terbesar yang dia berikan kepada semua murid yang kuat. Berkhotbah. Wang Xian saat ini dapat menciptakan makhluk tingkat kekacauan. Khotbahnya cocok untuk semua makhluk, menerobos belenggu, dan berubah di tingkat yang lebih tinggi. Bagi para pemimpin Liga Keadilan dan beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat kacau mereka semua memiliki efek yang kuat. Bagi mereka, ini lebih berharga daripada mendapatkan harta surga dan bumi. Bagi para murid itu, ini bisa dikatakan sebagai waktu yang mengubah nasib. Adapun apakah mereka bisa menangkapnya, terserah mereka. Suara Wang Xian jatuh. Semua murid yang kuat di sekitar segera berdiri, dengan ekspresi sangat bersemangat di wajah mereka. Dengarkan instruksi 1. 6 pembangkit tenaga listrik di level Chaos memimpin dan merespons dengan hormat. Dengarkan instruksi 1. Semua murid yang kuat juga menyembah dengan hormat. Mereka semua memiliki ekspresi antisipasi di wajah mereka. Keberadaan di atas kekacauan diberitakan kepada mereka, kesempatan seperti ini unik. Teman-teman yang ingin donasi ke channel ini bisa cek di bio channel ya. Terima kasih 4566 40 tingkat kekuatan tempur yang kacau. Lakukan perubahan dunia, perubahan jiwa. Khotbah Wang Xian dimulai. Di bawah, semua murid yang kuat dari 4 kekuatan utama menyaksikan dengan kaget di wajah mereka. Saksikan permulaan kekacauan, evolusi alam semesta, dan kelahiran Roh Kudus. Lihat kelahiran segala sesuatu, munculnya gunung dan laut, dan perubahan besar dunia. Wang Xian hari ini telah memasuki alam yang tidak diketahui, dan dia dapat mengembangkan semuanya di bawah tingkat kacau, termasuk tingkat kacau. Akumulasi energi, terobosan belenggu. Namun, semua ini misterius, dan Anda perlu memperhatikan diri sendiri untuk memahaminya. Ketika Wang Xian berevolusi selama 200 tahun, para murid di ranah dominasi mulai menerobos. Terobosan skala besar. Ada murid dari Istana Naga, dan ada murid dari ras puncak lainnya di alam semesta Jiuyuan. Fluktuasi energi dalam kelompok murid yang kekuatannya telah berkurang, mulai menerobos penghalang satu persatu. Jumlah terobosan telah mencapai sepertiga yang mengerikan. Sekelompok peramal Tianyuan merasakannya, dan wajah mereka penuh keterkejutan. Selama 300 tahun, para murid dari Master Alam Semesta tingkat 8 mendengar kebenaran, dan sejumlah besar murid mulai mencapai terobosan. Khusus untuk para murid yang telah mencapai puncak Master Alam Semesta tingkat 8, salah satu dari mereka pasti telah membuat terobosan. Setelah 400 tahun berkhotbah, lebih dari 300 murid yang mendominasi alam puncak menerobos belenggu. Selama mereka memiliki tempat di alam semesta, mereka dapat menembus alam keberuntungan Tianyuan kapan saja. 500 tahun yang lalu, para murid dari alam dominasi tidak dapat memahaminya, tetapi mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan besar bagi mereka, dan itu adalah jalan penciptaan surga. Bahkan jika mereka tidak memahaminya, mereka ingin mengingatnya di dalam hati mereka. 500 tahun kemudian, secara bertahap beberapa peramal Tianyuan yang kuat sadar, energi mengalir di tubuh mereka, dan mereka melihat jalan di depan, jalan menuju terobosan. Bahkan pembangkit tenaga listrik di tingkat Dao sangat tersentuh. Bahkan, pada saat-saat terakhir, keberadaan Justice League yang kacau, 2 keberadaan kacau dari Aliansi Federasi 10 Hari, dan 4 keberadaan kacau dari Aliansi Behemoth mendengarkan dan menonton dengan penuh semangat. Wajah mereka penuh semangat dan terlihat berapi-api. Mereka melihat jalan di depan. Namun sangat disayangkan karena waktu evolusi terlalu cepat, hanya beberapa ratus tahun telah berlalu,
dan evolusi lengkap belum selesai. Milenium telah berlalu, dan pelayanan telah berakhir. Kamu bisa berkomunikasi di sini atau pergi. Perjamuan perayaan di Istana Naga juga sudah berakhir. Ribuan tahun telah berlalu, dan khotbah Wang Xian telah berakhir. Melihat semua murid yang kuat masih terbenam di dalamnya, mereka berkata dengan enteng. Lalu langsung pergi. Terima kasih, Yang Mulia Raja Naga, karena telah mengajarkan Dharma. Sekelompok murid yang kuat kembali sadar, dan memberi selamat dengan cepat. Setelah semua orang kuat berterima kasih kepada mereka, mereka melihat Wang Xian pergi, dan mereka duduk di sana tanpa bergerak satu persatu. Masih tenggelam dalam pemikiran dan ingatan, tidak ada orang kuat yang tersisa. Meskipun murid-murid di ranah penguasaan telah sadar, orang dewasa di tingkat keberuntungan Tianyuan belum pergi, bagaimana mereka pergi. Beberapa orang kuat memiliki wawasan dan ingin berlatih. Namun tak lama kemudian, mereka juga menemukan masalah, yaitu energi di sekitar mereka sangat langka. Istana Naga memotong energi mereka. Ini siap untuk dilihat. Tentu saja, tanpa energi mereka, jika 1 atau 2.000 peramal Tianyuan berlatih di sini, bahkan jika Istana Naga telah mengumpulkan banyak energi, semua energi di sekitarnya akan diserap. Rerumputan dan pepohonan suci di sekitarnya akan layu. Mendengar ajaran Raja Naga, saya sangat diuntungkan. Meskipun jalan di depan kabur, jauh lebih baik daripada sebelumnya ketika mata saya gelap. Terlalu banyak waktu. Jika Yang Mulia Raja Naga, aku tidak bisa membayangkan seberapa jauh Yang Mulia Raja Naga telah capai sekarang. Menurut evolusi terakhir Yang Mulia Raja Naga, jika kamu ingin menerobos kekacauan, tidak mungkin lagi untuk berlatih. Sepertinya kamu perlu mengandalkan harta yang sangat kuat. Aku benar-benar mendapat banyak manfaat dengan datang ke sini hari ini. Merupakan keberuntungan besar kami bahwa Raja Naga dapat mengajarimu segalanya. Di masa depan, Istana Naga mendapat perintah, dan kami pasti akan berusaha sekuat tenaga. Beberapa makhluk tingkat kekacauan berbicara, dengan keterkejutan, pencerahan, dan rasa syukur di wajah mereka. Setelah mendengarkan khotbah Raja Naga, mereka semakin menyadari bahwa Raja Naga saat ini tidak dapat diduga. Hanya dengan satu tangan, mereka dapat membunuh keberadaan mereka yang kacau balau. Ini membuat beberapa pembangkit tenaga tingkat kekacauan sangat berterima kasih. Rekan Taois, mengapa kita tidak keluar, berbicara tentang Dao, mengungkapkan perasaan kita, dan saling melengkapi. Pemimpin Liga Keadilan ragu-ragu sejenak, dan berkata kepada beberapa pembangkit tenaga tingkat kekacauan lainnya. Hehe, oke, Raja Naga telah memerintahkan kita untuk melarang perselisihan, lalu kita akan berlatih bersama dan menjelajahi alam semesta yang kacau lebih jauh. Pemimpin Aliansi Behemoth mengangguk. Tuanku, lalu pergi ke markas Aliansi Istana Naga kita, tempat asalnya. 3 nabi dari Aliansi Istana Naga saling memandang dan berkata kepada mereka. Bagus 1. Sekelompok orang kuat mengangguk, dan segera datang ke tempat asal untuk berdiskusi dan berdiskusi. Sekelompok orang kuat dari Istana Naga juga mengikuti. Lagi pula, berdiskusi dengan sekelompok orang kuat juga sangat bermanfaat bagi mereka. Meskipun mereka memiliki Raja Naga, Raja Naga dapat berkhotbah kepada mereka kapan saja. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sekelompok orang kuat mendiskusikan Taoisme di tempat asalnya selama ribuan tahun sebelum pergi. 50 juta tahun kemudian, Pusat Kekuatan Aliansi Behemoth, Liga Keadilan, Aliansi Federasi 10 Hari, dan Aliansi Istana Naga mulai mengatur formasi teleportasi lubang hitam. Bersama dengan jarak antara kedua pihak. Pada saat yang sama, 4 aliansi besar mulai menjelajahi ruang kacau yang lebih jauh, mencari lebih banyak alam semesta. Selama periode ini, Wang Xian bebas menyerap sumber daya dan menemani anak-anak. Anak-anak kecil juga tumbuh satu persatu, dan dalam 50 juta tahun, kekuatan mereka telah mencapai puncak dominasi alam semesta. Omong-omong, dengan kekuatan Wang Xian saat ini dan sumber daya Istana Naga, kecepatan ini dianggap sangat lambat. Ini karena mereka lebih menyenangkan. Selain itu, mereka juga belajar banyak. Mereka tidak hanya perlu berlatih, tetapi juga perlu mempelajari semua jenis piano, catur, kaligrafi, dan melukis. Selain itu, Wang Xian dan Guan Suking tidak peduli dengan tingkat kultivasi si kecil. Mereka ingin memberinya masa kecil yang bahagia dan lengkap. Kultivasi pada dasarnya tidak peduli. Waktu lebih dari 50 juta tahun mungkin hanyalah tahap muda bagi putra penciptaan Tianyuan. Selama periode ini,
Guan Suking dan yang lainnya membawa sekelompok anak kecil mengelilingi alam semesta asli. Mulailah memenuhi dan bermain di alam semesta lain. Seperti kata pepatah, lebih baik melakukan perjalanan ribuan mil daripada membaca ribuan buku. Selama periode ini, Wang Xian menyerap lebih banyak sumber daya, dan kemudian menyelesaikan semua kekacauan di tempat asalnya. Bagaimanapun, ada tempat sumber daya yang sangat besar. Kekuatannya juga sebanding dengan 40 pembangkit tenaga tingkat kekacauan. Adapun seberapa kuat kekuatan tempur sebenarnya, Wang Xian tidak tahu. Daerah lain dalam kekacauan, waktunya panjang, dan ratusan juta tahun berlalu dengan cepat. Dalam 100 juta tahun, semua anak kecil telah dewasa. Semuanya remaja. Dan dalam 100 juta tahun ini, wilayah sekitar alam semesta Jiuyuan, kekuatan utama juga tenang. Bahkan selama bencana, itu masih damai. Karena kata-kata Wang Xian, perselisihan di sini benar-benar hilang. Bahkan aliansi Federasi 10 Hari dan aliansi Behemoth, yang pernah menjadi musuh bebuyutan, kini mulai berkomunikasi. Mulailah meninggalkan masa lalu dan jelajahi alam semesta kacau yang tidak diketahui bersama. Tidak ada yang tahu seberapa besar kekacauan itu, bahkan jika Wang Xian memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan 40 tingkat kekacauan, dengan kekuatan ramalan, dia masih tidak bisa mendapatkan informasi apapun. Murid kuat Istana Naga, dalam 100 juta tahun terakhir, jumlah makhluk Tianyuan yang kuat telah meningkat lebih dari 300. Istana Naga masih memiliki lebih dari 700 kuota untuk digunakan oleh pembangkit tenaga peramal Tianyuan. Ini membuat kekuatan Istana Naga meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Alam semesta kam urutan kejahatan telah dikelola oleh Istana Naga. Tidak ada kekurangan sumber daya di Istana Naga, dan tidak ada kekurangan langit dan bumi untuk budidaya. Ditambah dengan khotbah Wang Xian dari waktu ke waktu selama beberapa tahun, terobosan para murid Istana Naga sangat cepat. Dalam 100 hingga 200 juta tahun lagi, saya khawatir jumlah peramal Istana Naga Tianyuan akan mencapai lebih dari 1000. Ini adalah angka yang sangat menakutkan dan menakutkan. Tahukah Anda, di alam semesta, jika jumlah pembangkit tenaga keberuntungan Tianyuan bisa mencapai 10, itu sudah bisa dikatakan sebagai keberadaan yang relatif kuat. Apa konsep lebih dari 1000? 100 kali jumlahnya. Tapi Raja Abadi, ini tidak terlalu peduli lagi. Semua urusan Istana Naga diserahkan kepada Perdana Menteri Gui dan yang lainnya. Perdana Menteri Gui berjalan bersamanya sepanjang jalan, dengan sepenuh hati untuk Istana Naga, tanpa pamrih, dan dihormati oleh semua murid kuat Istana Naga. Biarkan dia mengelola seluruh Istana Naga, Wang Xian juga lega. Hanya keputusan besar yang dibuat oleh Wang Xian. Selebihnya, dia bermain dengan istri dan anak-anaknya. Raja Naga, saya telah menjelajahi bidang baru. Pada hari ini, Jiutian Senpeng bergegas mendekat, membungkuk pada Wang Xian, dan melaporkan sebuah berita. 9 surga Senpeng kini telah pulih ke puncak kekacauan penciptaan Tianyuan. Namun, obsesi di hatinya masih untuk menerobos kekacauan. Wang Xian sekarang juga mengerti bahwa jika dia ingin menerobos kekacauan, tidak lagi cukup hanya mengandalkan usahanya sendiri. Sebaliknya, itu membutuhkan peluang yang kuat. Mirip dengan harta Chaos Stone. Selain itu, pasti ada cara untuk menyerap harta ini. Menurut Wang Xian, kemungkinannya terlalu rendah. Mungkin 1000 orang kuat di puncak kekacauan semuanya akan mendapatkan harta yang bisa menembus, tetapi dalam proses menyerap harta itu, 999 dari mereka mungkin mati di masa depan. Saat itu, Wang Xian menyerap bola yang kacau itu, tetapi itu menyebabkan seluruh pohon kekacauan menjadi layu. Berapa banyak energi yang terkandung dalam pohon kekacauan? Tidak lebih rendah dari pembangkit tenaga listrik level chaos. Selain energi yang tak ada habisnya, ada juga alasan mengapa ia memiliki berbagai atribut. Jika Jiutian Senpeng ingin menerobos, dia harus menemukan harta karun itu terlebih dahulu. Wang Xian juga memintanya untuk mencarinya, dan juga meminta orang kuat Istana Naga untuk membantunya memperhatikan. Jiutian Senpeng telah hidup dalam kekacauan terlalu lama, dan dia telah pergi ke banyak tempat. Kali ini, dia terbang selama puluhan juta tahun dan menemukan wilayah baru. Yang disebut domain baru adalah tempat di mana sejumlah besar alam semesta ada. Oh, apakah ada banyak alam semesta di sana? Wang Xian mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Anggota aliansi Istana Naga, serta pusat kekuatan Liga Keadilan, juga mencari area dan harta baru. Tetapi mereka mencari selama 50 juta tahun,
tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Tidak banyak. Daerah itu juga luar biasa makmur. Ada banyak orang kuat, dan masih damai. Selain itu, daerah itu sepertinya terhubung dengan daerah ramai lainnya. Kata Jiu Tian Senpeng. Ya, Wang Xian mengangguk dan menatapnya, jika Anda membuat susunan teleportasi lubang hitam, berapa lama untuk mencapai area itu? Setidaknya 30 susunan teleportasi lubang hitam perlu dibangun, tempat itu sangat jauh. 30 susunan teleportasi lubang hitam sudah bisa berteleportasi ke tempat yang sangat jauh. Dari aliansi Istana Naga untuk mencapai Liga Keadilan, hanya diperlukan 2 susunan teleportasi lubang hitam. Terlalu banyak, dan banyak sumber daya yang dibutuhkan. Biarkan Anli membangun beberapa altar iblis terlebih dahulu. Kata Wang Xian. Oke Raja Naga, aku akan kembali ke daerah itu untuk melihat apakah aku dapat menemukan harta karun kekacauan. Nine Heavens Senpeng mengangguk dan segera pergi. Ayah, keluarlah untuk bermain, kami telah menemukan tempat menyenangkan lainnya. Pada saat ini, seorang gadis dengan tinggi lebih dari 1,7 meter dan dengan senyum murni di wajahnya terbang mendekat, meraih tangan Wang Xian, dan berkata dengan gembira. Kamu sudah sangat tua, kamu tahu cara bermain. Wang Xian menyentuh kepala Qiyatu dengan senyuman di wajahnya. Ikuti Qiyatu dan masuki lubang teleportasi. Guan Suking dan yang lainnya, serta sekelompok anak sedang bermain. Di depan, gadis, pergi bermain dulu. Wang Xian memanjakan kepala putrinya, pikirannya bergerak, dan dia memanggil semua gadis. Xiao Xian, ada apa? Sekelompok gadis terbang mendekat dan bertanya sambil tersenyum. Sekarang mereka adalah ibu, wajah mereka penuh dengan kecemerlangan keibuan, dan mereka terlihat lebih dewasa dan menawan dari sebelumnya. Tidak masalah membiarkan mereka bermain sepanjang hari. Sudah waktunya bagi anak-anak untuk meredam diri mereka sendiri. Mereka tidak akan pernah tumbuh di sisi kita. Kata Wang Xian. Yah, memang, kami telah menekan alam mereka untuk waktu yang lama. Mereka akan tumbuh selamanya tanpa melalui angin dan hujan. Xiao Xian, apakah kamu punya cara? Guan Suking, yang telah membesarkan anak-anak selama 100 juta tahun, dan yang lainnya juga tahu bahwa inilah saatnya membiarkan anak-anak keluar untuk mengalami sendiri. Hal semacam ini sudah dibahas di antara mereka. Kini 13 anak masih menjadi kekuatan untuk mendominasi alam puncak. Salah satunya adalah mereka tidak berlatih keras, menurut pandangan mereka, kekuatan tidak berguna. Karena mereka memiliki ayah yang tak terkalahkan, apakah mereka di tingkat Dao atau bahkan di tingkat kekacauan, mereka harus memanggil mereka dengan hormat sebagai putri dan pangeran. Jadi masing-masing lebih main-main dan tidak banyak latihan. Kedua, Wang Xian dan yang lainnya tidak memaksa mereka untuk menerobos. Apa gunanya menerobos jika sinsing Anda buruk? Meskipun Wang Xian dan yang lainnya dapat melindungi mereka selama sisa hidup mereka, mereka masih harus tumbuh dewasa. Untuk mengambil tanggung jawab secara mandiri. Wang Xian dan yang lainnya telah memberinya masa kecil yang indah. Di kehidupan selanjutnya, Anda harus menghadapi pilihan Anda sendiri. Jiu Tian menemukan suatu daerah yang lebih makmur, ada banyak alam semesta, banyak orang kuat, melemparkan mereka ke sana untuk mengalami ratusan juta tahun. Wang Xian berkata kepada Guan Suking dan yang lainnya, sudah waktunya untuk membiarkan orang-orang kecil ini keluar. Belum lagi mengambil jalan yang biasa dia lawan, setidaknya dia tahu bahwa dia menghadapi kesulitan dan menyelesaikannya secara mandiri. Hanya dengan cara ini seseorang bisa menjadi pria yang sangat kuat. 4568 menjelajahi kekacauan. Kalian anak-anak kecil, saatnya untuk keluar dan menjelajah sendiri. Di depan adalah area kacau lainnya, dan di sini lebih makmur. Kamu harus berlatih dengan baik di sini. Aku akan menyegel beberapa ingatanmu. Kamu tahu keberadaan aku dan ibumu, tetapi kamu tidak tahu dari mana kekuatan kami berasal. Kamu hanya tahu bahwa orang tuamu adalah praktisi biasa. Dalam kekacauan itu, Wang Xian digantung di udara bersama ke-13 anaknya, Guan Suking dan para gadis. Menyapu selusin atau lebih alam semesta yang cerah di depannya, dia berkata kepada anak-anaknya sambil tersenyum. Sekelompok anak kulit, yang telah tinggal bersama mereka selama 100 juta tahun, dan sekarang melihat mereka pergi berlatih, dia tidak merasakan banyak kesedihan. Terutama, ketika Anda ingin melihatnya, Anda bisa pergi dan melihatnya. Jangan khawatir, ibu dan ayah, kami pasti akan membuat nama untuk diri kami sendiri. Lain kali kami melihat kami telah melangkah ke ranah keberuntungan Tianyuan.
Kami sudah sangat kuat dan mandiri. Bos terlihat tegas, dan berkata dengan percaya diri. Tinggal di luar, hati orang jahat, kamu harus waspada, tahu. Guan Suking dan gadis-gadis lain peduli. Dimengerti, Bu, jangan khawatir. Kita akan memulai hidup kita yang luar biasa, seperti ayah dan raja kita satu. Jangan khawatir, Ibu Suri, kami akan tumbuh dan bekerja keras. Kamu akan terkejut saat melihat kami lain kali, hehe. Hahaha, kita sudah dewasa, dan kita tidak bisa lagi berada di bawah perlindungan ayah, Ibu Suri, dan kita harus membuat terobosan. Ke-13 anak itu juga penuh minat. Masing-masing juga penuh semangat juang. Bahkan jika mereka bersaing satu sama lain, saya harus lebih baik dari Anda. Wang Xian menyaksikan adegan ini dengan senyum di wajahnya dan menggelengkan kepalanya pada saat bersamaan. 13 lelaki kecil tidak pernah menderita kerugian, juga tidak pernah mengalami kesulitan. Di daerah mereka, semua murid yang kuat menghormati mereka dan membicarakan hal-hal baik tentang mereka. Meskipun ada beberapa guru yang mengajari mereka bahwa yang lemah adalah mangsa yang kuat dan hati mereka jahat, mereka juga melihat beberapa hal kejam selama perjalanan mereka. Tapi bagaimanapun, mereka belum mengalaminya secara pribadi, mereka baru saja datang ke dunia yang aneh, beberapa orang mungkin tidak terbiasa dengan mereka. Tentu saja, Wang Xian juga percaya bahwa mereka dapat bertahan dan mengalahkan mereka satu persatu. Bagaimanapun, dalam 100 juta tahun terakhir, Wang Xian dan yang lainnya telah menemukan banyak guru untuknya. Selain mengajarkan berbagai ilmu, mereka juga mengajari orang bagaimana berperilaku, bagaimana mengatasi kesulitan, dan sebagainya. 13 anak sangat pintar. Yang terpenting mereka bisa dibangkitkan setelah mati, memiliki larangan di tubuhnya, dan tidak akan dihina. Oke, ayo pergi. Wang Xian dan yang lainnya juga sedikit lega, dengan gerakan telapak tangan mereka, 13 lubang hitam terbuka, dan mereka menunjuk ke arah mereka satu persatu. Ayah, Ibu Suri, selamat tinggal satu. Satu persatu, orang-orang kecil dengan penuh semangat memasuki lubang hitam secara langsung. Kelompok anak-anak ini, mereka mengira sedang melakukan perjalanan, tetapi mereka tidak tahu bahwa di dunia hutan, mereka akan menghadapi bahaya besar. Guan Suking dan yang lainnya berdiri di samping Wang Xian, memandangi ke-13 anak yang menghilang, dan berkata sedikit, orang-orang kecil ini telah pergi, kita juga bisa bersih. Xiao Xian, datang dan lakukan peramalan tentang masa depan anak-anak. Guan Suking, Lan Qingyue dan yang lainnya tampak tidak khawatir, tetapi mereka masih menatap Wang Xian dan memintanya untuk melakukan ramalan. Apakah ini baik-baik saja? Jangan melihatnya, kamu mungkin merasa tertekan setelah melihatnya, biarkan saja mereka pergi sendiri, jangan khawatir, mereka akan menemui beberapa kesulitan paling banyak, dan mereka mungkin terbunuh sekali atau dua kali, tetapi mereka tidak akan terlalu berbahaya. Wang Xian menatap mereka dan berkata tanpa berkata-kata. Semua anak memiliki mekanisme perlindungan, belum lagi 13 hewan peliharaan tingkat Dao yang selalu ada di tubuh mereka, dan ketika mereka dihina secara fisik, mereka semua akan memiliki kemampuan perlindungan. Kemampuan perlindungan ini memungkinkan mereka melarikan diri secara instan. Pembangkit tenaga tingkat kekacauan tidak bisa dihentikan. Namun, hewan peliharaan pendamping mereka tidak akan ditembak kecuali ada keadaan khusus. Kalau begitu, mari kita meramal untuk beberapa gadis. Tidak apa-apa jika beberapa anak laki-laki menderita sedikit karena mereka ditipu. Beberapa gadis tidak bisa membuat mereka terlalu menderita. Gadis-gadis itu ragu-ragu sejenak dan berkata, "Oke, satu." Wang Xian mengangguk, dan melakukan ramalan untuk gadis-gadis kecil itu. Dengan kekuatan Wang Xian saat ini, meramal masa depan menjadi mudah. Dia dapat dengan jelas memprediksi segala sesuatu tentang anaknya selama ratusan juta tahun ke depan. Sekelompok laki-laki baik-baik saja, tetapi sekelompok perempuan jangan tertipu. Wang Xian segera meramal, dan segera mendapat beberapa informasi sekelompok gadis menonton, marah, dan tersenyum. Segera, mereka mulai berdiskusi, bersiap untuk mengintervensi masa depan para gadis. Lagi pula, dalam adegan ramalan, seorang gadis ditipu. Wang Xian tersenyum, wajar untuk campur tangan, dan itu akan cukup untuk membunuh pria yang berbohong kepada gadis itu di masa depan. Mengubah masa depan, inilah kekuatan menakutkan Wang Xian hari ini. Pergi satu. Dengan lambaian tangan Wang Xian, dia membawa pergi Guan Suking dan yang lainnya. Ketika Wang Xian kembali ke Istana Naga,
tidak terjadi apa-apa. Sekarang dia berlatih sendiri, kecepatan peningkatannya sangat lambat, kecuali dia menyerap sumber daya dan harta yang sangat besar. Namun saat ini, sumber daya dalam kekacauan di dekat alam semesta Jiu Yuan hampir terserap. Bahkan raksasa yang kacau balau di bawah tanah asal pun ditangani. Bahkan raksasa kacau Hu Tongming dalam aliansi Federasi 10 hari dibersihkan olehnya. Sebanding dengan 40 tingkat kekacauan, dapat dibayangkan berapa banyak sumber daya yang telah diserap Wang Xian. Tanpa melakukan apa-apa, saya menghabiskan beberapa hari dengan murid-murid saya, dan Tuhan memberi mereka waktu santai untuk bermain selama 10 hari, dan kemudian berkhotbah kepada para murid pembangkit tenaga listrik Istana Naga selama 100.000 tahun. Segera, Wang Xian menjadi bosan dan bersiap untuk menjelajahi tempat-tempat kekacauan lainnya. Ada 6 arah di ruang kacau. Saat ini, Aliansi Istana Naga dan Liga Keadilan sedang menjelajahi timur. Arah di mana 13 orang kecil berada di sisi barat. Wang Xian sedang menjelajah langsung ke atas. Jelajahi kekacauan tanpa batas ini dan lihat apakah Anda dapat menemukan apa yang ada di atasnya. Kecepatan Wang Xian saat ini sangat cepat, sebuah pemikiran dapat datang dari satu sisi alam semesta Jiu Yuan ke sisi lainnya. Dia terbang, dan keberadaan tingkat kekacauan tidak bisa melihat bayangan. Wang Xian terbang ke utara selama beberapa dekade, dan menemukan alam semesta Liga Keadilan Aliansi Istana Naga yang tidak diketahui. Di mana ada alam semesta, mungkin ada beberapa alam semesta di dekatnya. Menurut pemahaman Wang Xian, begitu alam semesta muncul di sini, kemungkinan besar akan ada banyak alam semesta di dekatnya. Dan kemungkinan besar akan ada beberapa harta karun khusus di sekitar sini. Misalnya tempat asal aliansi Istana Naga. Area kekacauan di Justice League. Tanah harta karun ini adalah sumber daya yang sangat besar bagi Wang Xian, yang dapat meningkatkan kekuatannya. Wang Xian memandangi alam semesta di depannya, menggerakkan tubuhnya, dan terbang dengan cepat. Ketika dia memasuki alam semesta ini, dia langsung merasakannya. Di seluruh alam semesta, ada 5 peramal Tianyuan. Pergi langsung untuk menanyakan tentang 1 atau 2. Wang Xian merasakan lokasi dari 5 peramal Tianyuan, dan terbang menuju tempat peramal Tianyuan terkuat berada. Di alam semesta ini, pembangkit tenaga peramal Tianyuan terkuat hanyalah keberadaan di tingkat kontrol. Dalam sekejap, Wang Xian muncul di depan sebuah gua gunung yang megah. Kata, Tai Wei, tertulis di rumah gua, meskipun karakter di setiap alam semesta berbeda, selama pikiran merasakannya, maknanya dapat dirasakan. Berdengung. Saat berikutnya, seorang lelaki tua muncul tepat di depan Wang Xian. Orang tua yang sedang berkultivasi tiba-tiba melihat dirinya muncul di samping seorang pemuda tanpa alasan, dia tersentak, dan wajahnya menunjukkan ekspresi kaget. Pengunjung dari jauh, permisi, jangan takut. Wang Xian menatapnya dan berkata dengan tenang. Ini, senior ini, apa yang kamu inginkan? Dahi lelaki tua itu penuh dengan keringat dingin, dia adalah eksistensi level kontrol. Namun, dia tanpa sadar dipindahkan dari gua, dan dia bahkan tidak bereaksi untuk melawan, dia tahu bahwa pemuda di depannya bukanlah sesuatu yang bisa. Dia provokasi. Sangat mudah untuk membunuhnya. Setidaknya keberadaan di atas tingkat jalan. Saya ingin bertanya, ada berapa banyak alam semesta di sekitar area Anda ini? Apakah ada kekuatan yang kuat, dan tempat khusus dalam kekacauan itu? Wang Xian menoleh padanya dan bertanya. Senior, junior di sisi alam semesta kita tidak terlalu jelas. Ada 2 atau 300 alam semesta. Selain itu, di tempat kita, ada kekuatan yang relatif kuat yang disebut alam semesta yang tidak mampu. Alam semesta yang tak berdaya menangkap banyak alam semesta lainnya. Sebelum beberapa bencana, ada seorang raksasa. Sekarang malapetaka baru akan datang, banyak alam semesta telah membentuk aliansi untuk melawan invasi alam semesta tanpa hukum. Saat ini, belum ada perang antara kedua belah pihak. Di daerah kami, ada daerah yang sangat istimewa, disebut tanah tanpa hukum, karena tempat ini pertama kali ditemukan oleh alam semesta tanpa hukum, dan alam semesta tanpa hukum juga memperoleh beberapa peluang darinya, dan menjadi penguasa saat ini. Orang tua itu buru-buru melaporkan. Wang Xian sedikit mengangguk, apakah ada tingkat kekacauan di alam semesta tanpa hukum ini? Selain itu, apakah ada sesuatu yang istimewa di tanah tanpa hukum? Apakah semua sumber harta karun di dalamnya telah diperoleh oleh alam semesta tanpa hukum? Senior, ada satu keberadaan tingkat kacau di sisi terang dari alam semesta tanpa hukum.
Adapun apakah ada, bukan untuk generasi muda untuk mengetahuinya. Harta di tanah tanpa hukum belum sepenuhnya diperoleh oleh mereka. Saat ini sebagian dari tanah tanpa hukum ditempati oleh alam semesta tanpa hukum. Kombinasi dari alam semesta lain telah membuat alam semesta tanpa hukum waspada dan ingin menghancurkan mereka. Sekarang alam semesta tanpa hukum sedang bersiap untuk mengadakan pesta perayaan, mengundang semua pusat kekuatan alam semesta, dan ingin menghancurkan aliansi mereka, dan sisi baiknya adalah menjelajahi wilayah yang belum dipetakan. Orang tua itu terus berbicara. Tempat tanpa hukum itu, ke arah mana? Apakah ada susunan teleportasi? Wang Xian tidak terlalu tertarik dengan perselisihan antara yang berkuasa di daerah yang kacau ini, jadi dia bertanya pada lelaki tua itu. Senior, tanpa susunan teleportasi, tempat tanpa hukum ada di arah itu. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke suatu arah. Tubuh Wang Xian bergerak dan langsung menghilang. Orang tua itu melihat dan menemukan bahwa Wang Xian tidak lagi dapat dirasakan, jadi dia menghela nafas lega. Sungguh kekuatan yang menakutkan, hening, apakah itu keberadaan tingkat kekacauan? Saya tidak tahu dari mana asalnya. Sepertinya sangat aneh di daerah kami. Pria tua itu bergumam. Wang Xian terbang menuju tempat yang ditunjuk oleh lelaki tua itu, melakukan ramalan sederhana dengan kekuatan ramalan setengah jalan, dan mendapatkan tempat yang sedikit tidak berbentuk. Tapi itu sudah cukup. Setelah terbang sekitar 1 tahun, Wang Xian melihat alam semesta di sekelilingnya. Dia tidak masuk ke alam semesta. Meski ada harta karun di alam semesta ini, harta karun yang lahir di alam semesta tidak bisa lagi menarik minatnya. Harta paling kuat yang bisa lahir di alam semesta hanyalah harta karun keberuntungan Tianyuan. Wang Xian tidak lagi meremehkan harta tingkat ini. Percuma saja. Ke depan, mata Wang Xian bersinar dengan kilau. Ini adalah area yang sangat istimewa dengan angin yang menderu-deru. Ada badai tak berujung di dalamnya, ada bila angin yang menakutkan, pisau angin, jarum angin, del, dan seterusnya. Selain itu, ada beberapa dewa unsur dengan atribut angin. Seluruh ruang sangat besar dan menakutkan, bahkan jika itu adalah area terluar, jika Anda ingin memasukinya, Anda harus mendominasi kekuatan urutan ke-8. Atau ke-9. Lebih dalam lagi, Anda mungkin membutuhkan kekuatan alam penciptaan Tianyuan. Sedangkan untuk interiornya dapat mengancam adanya tingkat chaos. Pada saat itu, di Justice League, area yang kacau, ketika Wang Xian memperoleh bidang yang kacau, hanya yang kuat di puncak kekacauan yang dapat memasuki tempat itu. Di tempat ini, dia samar-samar bisa merasakan bahwa perlu adanya keadaan seperti itu untuk bisa masuk ke intinya. Wang Xian bergerak dan dengan cepat mendekat. Bum bum bum, bum bum bum. Ketika dia semakin dekat, dia melihat ada banyak pria kuat yang bertarung di depannya. Dia menoleh, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Keberadaan dua Chaos Realm memimpin lebih dari 100 ahli keberuntungan Tianyuan, dan mereka mengepung dan membunuh lebih dari 70 ahli keberuntungan Tianyuan. Dari lebih dari 30 peramal Tianyuan, ada 10 dari mereka di tingkat Dao, tetapi mereka hampir tidak dapat menolak 1 atau 2. Di kejauhan, ada ratusan ribu murid yang kuat menyaksikan pertempuran itu. Wang Xian melihat sekeliling untuk melihat apakah ada pria kuat dengan atribut khusus dan kemampuan khusus. Meskipun dia saat ini memiliki kekuatan kekacauan, yang dapat diubah menjadi banyak atribut, dia tidak tahu cara mengubah beberapa atribut misterius. Jika dia dapat mengubah atribut khusus, itu juga akan meningkatkan efektivitas tempurnya. Aku meliriknya, tapi aku tidak melihat kemampuan khusus. Namun, tiba-tiba, Wang Xian melihat seorang kenalan. Ya, kenalan, Kaisar Phoenix. Pada saat itu, Istana Naga memusnahkan keluarga Phoenix, dan Kaisar Phoenix melarikan diri. Kemudian, dia berkolusi dengan yang kuat di alam semesta kosong, menginvasi alam semesta Jiuyuan, dan dibunuh lagi oleh Wang Xian. Namun, itu tidak pernah mati. Belakangan, setelah Wang Xian mendapatkan kekuatan ramalan, dia juga melakukan ramalan, tetapi dia gagal mencapainya. Setelah itu, Wang Xian tidak menganggap serius Kaisar Phoenix. Kekuatannya membuatnya benar-benar mengabaikan semut ini. Hanya saja yang tidak dia duga adalah Kaisar Phoenix benar-benar datang ke sini. Menarik sekali, butuh setidaknya ratusan juta tahun untuk terbang ke sini. Wang Xian bergumam, sukacita besar dalam hidup, bertemu musuh di negeri asing. Adapun Kaisar Phoenix, Wang Xian ingin menghancurkannya sepenuhnya.
Kaisar Phoenix memiliki tanggung jawab besar atas kematian mantan garis keturunan Shenlong. Pengkhianatan. Dalam garis keturunan orang suci, begitu banyak murid yang terbunuh pada awalnya karena persekongkolan mereka dengan alam semesta yang hampa. Jadi sekarang dia bertemu dengan Kaisar Phoenix, Wang Xian tidak akan membiarkannya pergi. Itu bagus, kali ini akan benar-benar musnah. Kaisar Phoenix, aku tidak menyangka kamu bersembunyi di daerah ini, hehe, kali ini, kemana aku melihatmu melarikan diri. Dengan pergerakan sosok Wang Xian, dia tiba di posisi depan dalam sekejap. Di depan, adalah medan perang, lebih dari 100 peramal Tianyuan yang kuat mengepung 70 atau 80 peramal Tianyuan. Kaisar Phoenix juga ada di antara mereka, bergandengan tangan dengan orang lain untuk menghadapi orang yang kuat. Namun, tidak jelas di pihak mana Kaisar Phoenix berada. Tapi Wang Xian juga tidak peduli. Apa? Kaisar Phoenix yang sedang bertarung sedikit terkejut ketika mendengar suara Wang Xian, wajahnya penuh keheranan. Dia memandang Wang Xian, dan ketika dia melihat wajah akrab Wang Xian, tongkong sedikit menyusut. Itu kamu, Raja Naga dari Istana Naga. Kaisar Phoenix memiliki ekspresi kemarahan dan kebencian yang tak tertandingi di wajahnya. Itu Raja Naga, itu dia. Jika bukan karena dia tidak akan datang ke daerah terpencil ini seperti anjing yang berduka. Namun, sekarang dia telah bergabung dengan kekuatan yang kuat di bidang ini. Itu bisa dianggap sebagai peluang lain. Apalagi saat menuju ke area ini, dia juga menemui kesempatannya sendiri, dan sekarang kekuatannya sudah mencapai level kendali. Namun, dia juga tahu bahwa kekuatan Raja Naga sekarang berada di level Dao. Kaisar Phoenix meninggalkan area 9 asal semesta relatif lebih awal, jadi dia tidak tahu seberapa kuat Wang Xian sekarang. Hehe, benar, ini aku. Kebetulan, aku baru saja mengambil nyawa anjingmu hari ini. Wang Xian tersenyum tipis, dan berkata, Feng Huang, apa yang terjadi? Siapa dia? Bersama dengannya, ahli peramal Tianyuan yang mengepung ahli tingkat kontrol melihat Kaisar Phoenix menatap Wang Xian dengan mata dingin, sedikit mengernyit, dan bertanya. Aku musuh, darah dan darah. Phoenix menatap Wang Xian, dan menjawab dengan wajah mengerikan. Musuh. Suruh dia segera pergi dan jangan ganggu kami. Pria kuat itu menatap Wang Xian dengan acuh tak acuh, dan berteriak dengan dingin. Hehe, Wang Xian tersenyum acuh tak acuh, dan terbang langsung ke posisi Kaisar Phoenix. Tes, leluhurku berkata bahwa selama ada orang kuat yang berani campur tangan dalam masalah ini hari ini, dia akan melawan alam semesta kita, dan leluhur ini akan menghancurkan alam semestanya. Aku tidak peduli keluhan apa yang kamu miliki dengan Phoenix, leluhur ini, segera keluar dari sini. Pada saat ini, pada posisi di depan, seorang lelaki tua memancarkan aura menakutkan, memperhatikan gerakan di sini, dan berkata dengan dingin. Dia adalah keberadaan yang kacau, mengepung 70 atau 80 peramal Tianyuan saat ini, rasanya seperti kucing bermain dengan tikus. Dia sama sekali tidak menempatkan pihak lain di matanya. Penampilan Wang Xian juga diselimuti oleh kesadaran ilahinya. Feng Huang adalah bawahannya, jadi dia cukup kuat untuk melindungi kelemahannya, jadi dia secara alami ingin melindungi bawahannya. Patriark Wu Yang, tolong bunuh dia. Dia membunuh orang-orangku dan membunuhku lagi dan lagi. Patriark Wu Yang, tolong bantu muridmu membunuhnya. Di masa depan, aku, Phoenix, pasti akan mengorbankan hidupku untuk alam semesta yang tak berdaya. Kaisar Phoenix memandangi Patriark Wu Yang dan berkata dengan lantang. Matanya penuh harapan. Hahaha, oke, Feng Huang, kamu adalah seseorang yang aku tidak bisa mengendalikan alam semesta. Aku akan membalas dendammu untukmu. Patriark Wu Yang tertawa, dan kemudian menyapu orang-orang kuat di depannya, di antara kalian, jika kalian bergabung denganku di alam semesta, Patriark ini akan melindungi kalian, jika tidak, kalian harus mati. Nenek moyang Wu Yang memancarkan roh jahat yang kuat. Dia ingin memanfaatkan masalah Kaisar Phoenix untuk mengalahkan sekelompok pembangkit tenaga kosmik yang menentang alam semesta tanpa hukum mereka. Orang tua, bahkan tidak memikirkannya. Bahkan jika itu adalah kematian, kami tidak akan menyerah. Kamu tidak bisa menyerah pada alam semesta. Kamu tidak bisa tidak tahu malu. Kamu telah membunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Kamu tidak memperlakukan makhluk biasa sebagai manusia makhluk sama sekali. Tidak mungkin bagi kami untuk menyerah pada alam semesta Anda yang tak terbatas. Bahkan jika kita mati,
kamu harus membayar harga yang sangat mahal untuk alam semesta. Seorang pria kuat di tingkat Dao berteriak dengan wajah dingin. Jika kamu tidak ingin menyerah, maka matilah. Patriark Wuyang berteriak dengan niat membunuh di wajahnya. Wang Xian melirik mereka dan mengangkat alisnya sedikit. Dia masih terbang langsung menuju Kaisar Phoenix. Patriark Wuyang, selamatkan aku, dia adalah orang yang kuat di tingkat Dao. Kaisar Phoenix melihat Wang Xian terbang ke arahnya dengan cepat, dan meraung lagi dengan ngeri. Mati, Patriark. Wuyang memandang Wang Xian, dan badai yang mengerikan meletus di dalam lubang. Badai bila angin langsung menyerang Wang Xian. Bertindak sembarangan. Wang Xian melirik Patriark Wuyang, dan melambaikan tangannya dengan ringan. Berdengung. Detik berikutnya, tubuh Patriark Wuyang muncul di depan Wang Xian, dan telapak tangannya mencubit leher Patriark Wuyang. Badai bila angin yang dilepaskan menghilang dalam sekejap. Semuanya seperti mimpi. Tidak ada orang kuat yang bereaksi. Bahkan Patriark Wuyang sendiri tidak bereaksi. Namun segera, Patriark Wuyang menatap Wang Xian dengan mata terbelalak dan tidak percaya. Tidak mungkin. Patriark Wuyang meraung dengan panik, dia ingin mengeluarkan semua energinya. Ingin melawan. Namun, dia menemukan bahwa energi di seluruh tubuhnya sepertinya terpenjara. Tidak bisa memobilisasi sama sekali. Ini membuatnya takut, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia adalah keberadaan yang kacau, tetapi keberadaan yang tak terkalahkan di area ini. Sekarang dia langsung dicubit oleh orang kuat yang tidak dikenal, tanpa ruang untuk perlawanan. Pembangkit tenaga kecil tingkat kekacauan, berani menyerangku. Wajah Wang Xian penuh ejekan dan penghinaan. Menabrak. Saat berikutnya, dia meremas lengannya, dan langsung menghancurkan tubuh Patriark Wuyang. Patriark Wuyang meninggal seketika. Bodoh. Kaisar Phoenix di depannya benar-benar tercengang, dan dia bahkan merasa sedikit gila. Bukan hanya dia, tapi semua pembangkit tenaga listrik di sekitarnya yang masih dalam pertempuran berhenti. Mereka melihat ke sisi ini satu persatu, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Penuh dengan ketidakpercayaan. Apa yang mereka lihat? Eksistensi tingkat kacau langsung dibunuh oleh seseorang. Bagaimana ini mungkin? Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin, Istana Naga Raja Naga, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Tidak mungkin. Kaisar Phoenix merasa bahwa dia sedikit gila, mengaum dengan gila, matanya akan meledak. Aku ingin membunuhmu, tidak ada yang bisa menghentikanku. Wang Xian menatapnya dengan tenang, matanya menyapu, juga, pelanggaran hukummu membuatku sangat tidak nyaman. Apa yang disebut alam semesta tanpa hukum membuatku sangat tidak bahagia. Kalimat ini bergema di seluruh ruang. Di tangannya adalah tubuh leluhur Wuyang dari alam semesta tanpa hukum. Di sekeliling, apakah itu pembangkit tenaga dari alam semesta yang tidak dapat dipahami atau pembangkit tenaga dari alam semesta lain, semuanya merasakan hawa dingin di hati mereka. Pembangkit tenaga listrik pada tingkat kekacauan langsung terbunuh. Ini adalah keberadaan tingkat kekacauan. Terutama adanya tingkat kekacauan lain di alam semesta, lubang kekanak-kanakannya sedikit menyusut, wajahnya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia memiliki kekuatan yang sama dengan Patriark Wuyang. Keduanya juga yang terkuat di area ini. Biarkan alam semesta kecil tanpa hukum menjadi raksasa di area ini hari ini. Namun kini, dia langsung dibunuh oleh pria aneh yang datang secara tiba-tiba. Eksistensi macam apa yang bisa langsung membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat kacau seperti mereka? Teman ini, kami berada di luar alam semesta, dan kami tidak berniat menjadi musuhmu. Eksistensi tingkat kacau lainnya di alam semesta, menatap Wang Xian dengan ketakutan di wajahnya, dan berkata, "Hehe, kamu sangat sombong barusan." Wang Xian meliriknya dengan dingin, dan melanjutkan dengan tenang, bukan seseorang yang tidak bisa hidup di alam semesta, pergilah. Ini, keberadaan macam apa tuan ini? Dari mana asalnya? Kekuatannya sangat menakutkan. Bukannya orang yang tidak bisa hidup di alam semesta pergi, kita pergi, segera pergi. Apa artinya ini? Apakah dia ingin berurusan dengan seluruh alam semesta tanpa hukum sendirian? Bagaimana mungkin? Nenek moyang Wuyang pada tingkat kekacauan dibunuh olehnya dalam sekejap. Mungkinkah ada eksistensi di atas alam semesta dalam kekacauan ini? Pria tak berdaya bernama Phoenix memiliki permusuhan dengan pria kuat misterius ini. Sekarang alam semesta tak berdaya telah membuat marah pria kuat ini. Ayo mundur. Melihat situasi ini dan melihat perubahan mendadak ini,
orang-orang kuat yang bertarung melawan Unable to Cosmos penuh dengan keterkejutan di wajah mereka. Mereka buru-buru terbang ke samping, melihat sosok Wang Xian dengan ngeri di wajah mereka. Dibandingkan dengan mereka, semua pembangkit tenaga listrik di Unable to Universe terlihat sangat malu. Apa artinya, satu orang harus berurusan dengan seluruh alam semesta tanpa hukum mereka? Bahkan jika itu membunuh Patriark Wuyang mereka dalam hitungan detik, bahkan jika orang kuat misterius ini mungkin ada di atas kekacauan. Tetapi mereka tidak dapat mencapai alam semesta, tetapi ada lebih dari 100 orang di alam surga dan bumi. Ada juga 6 pembangkit tenaga listrik tingkat Dao. Ini untuk menangani mereka semua. Temanku, meskipun kekuatanmu jauh lebih kuat dari kami, kamu tidak bisa menghina kami sesuka hati. Mari bergandengan tangan, bahkan jika kamu adalah eksistensi di atas kekacauan, kami tidak akan takut sama sekali. Masalah ini adalah kesalahan kami, Phoenix itu, kamu bisa membunuhnya jika kamu mau, kami tidak bisa mengendalikan alam semesta, biarkan saja. Tapi keberadaan tingkat kacau lainnya di alam semesta berbicara. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan benda seperti formasi dan meletakkannya di depannya. Formasi bersinar dengan kecemerlangan, dan perlahan, sosok Patriark Wuyang muncul kembali. Dia dibangkitkan. Patriark Wuyang telah meninggal, dan sekarang dia baru saja dibangkitkan setelah menerima informasi dari sini. Dia memutuskan untuk bergegas. Memutuskan untuk melihat baik-baik keberadaan orang yang bisa langsung membunuhnya. Tapi kali ini, dia lebih waspada dan berdiri bersama dengan keberadaan tingkat kekacauan lainnya. Jika kamu ingin mengendalikannya, kamu bisa mengendalikannya, dan jika kamu tidak ingin mengendalikannya, kamu bisa mengabaikannya. Apakah ini sesuatu yang bisa kamu putuskan? Membunuhmu sekali oleh satu orang adalah hukuman. Wang Xian memandang mereka dengan dingin, baru saja Istana Naga kekurangan sumber daya, jadi bunuh mereka sekali untuk mengisi kumpulan sumber daya Istana Naga. Yang paling penting adalah sekelompok orang ini baru saja melindungi Kaisar Phoenix. Keluhan antara Kaisar Phoenix dan Istana Naga, dan keluhan antara mantan garis keturunan Shenlong sedalam laut. Setelah Wang Xian selesai berbicara, dia mengangkat telapak tangannya dan melambaikannya dengan ringan. Hantu naga dewa terbang keluar dari telapak tangannya, berangsur-angsur mengeras, dan berubah menjadi naga dewa yang menakutkan. Membawa kekuatan yang tak tertandingi, Shenlong langsung menyerang lebih dari 100 makhluk Tianyuan yang kuat di alam semesta. Dua eksistensi tingkat kekacauan, ditambah sekelompok orang kuat, kekuatan ini sangat kuat. Namun, naga itu bahkan lebih kuat dan menakutkan. Tetapi ketika semua pembangkit tenaga listrik di alam semesta melihat bahwa Wang Xian benar-benar berani menyerang mereka, ekspresi mereka memalukan, dan pada saat yang sama, mereka sangat marah. Apakah kamu benar-benar berpikir kami tidak bisa takut padamu? Patriark Wuyang sangat marah, dan menatap Wang Xian dengan niat membunuh di wajahnya. Bunuh, semua yang kuat akan bergabung dan membunuhnya untukku. Jadi bagaimana dengan kekacauan? Dia meraung dengan panik, dan yang pertama melepaskan serangan yang paling menakutkan. Membunuh. Bunuh dia. Satu orang berani menyerang kita begitu banyak orang kuat, apakah menurutmu kita mudah diganggu? Itu benar, bahkan jika itu adalah eksistensi di atas kekacauan, kita orang tidak takut sama sekali, jadi bunuh dia. Sekelompok pembangkit tenaga listrik yang tidak bisa mengendalikan alam semesta mulai menyerang dengan kemarahan di wajah mereka. Semua murid yang kuat di sekitar tercengang. Ini, saat mereka mulai bertarung, sebenarnya ada orang kuat yang berani menantang seluruh alam semesta tanpa hukum. Itu membuat mereka merasa linglung. Bunuh dia. Di kejauhan, sekelompok murid Uncosmik meraung marah saat melihat pemandangan ini. Tapi saat berikutnya, pemandangan yang membuat semua orang ngeri muncul lagi. Naga yang sangat menakutkan itu terbang menuju semua pembangkit tenaga listrik di alam semesta tanpa hukum. Tubuhnya tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan. Cukup besar untuk menaungi ruang pesta. Naga ilahi berputar, dan mengelilingi lebih dari 100 makhluk surgawi yang kuat di alam semesta yang tak berdaya. Menyerang. Tidak mungkin semua orang kuat di alam semesta merasakan nafas yang mengerikan ini, dan wajah mereka berubah drastis. Gelombang energi membombardir tubuh Shenlong. Namun, energi ini jatuh ke tubuh Shenlong dan tidak mengalahkannya. Tinggalkan saja beberapa jejak di atasnya. Saat berikutnya, Shenlong telah mengepung mereka semua, dan kepala naga besar Shenlong memuntahkan kekuatan kacau langsung ke bawah. Kekuatan kekacauan menutupi semua pusat kekuatan di alam semesta yang mustahil.
Menahan. Patriark Wuyang dan eksistensi tingkat kekacauan lainnya sedikit menangis saat ini. Pukulan habis-habisan dari lebih dari 100 peramal Tianyuan mereka mendarat di naga yang menakutkan ini, tetapi mereka tidak mengalahkannya. Hanya meninggalkan sedikit jejak. Ini membuat mereka merasa ngeri dan meraung ngeri. Bum bum bum. Wajah lebih dari 100 pria kuat berubah dengan liar, melepaskan pertahanan terkuat. Namun, kekuatan kekacauan menyelimuti mereka dan dengan cepat membuat pertahanan mereka kewalahan. Di bawah serangan Shenlong, pertahanan mereka rapuh seperti kaca. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak, tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada keberadaan yang begitu menakutkan dalam kekacauan? Patriark Wuyang dan sekelompok pembangkit tenaga listrik yang tidak dapat mencapai alam semesta meraung tak percaya. Mereka tidak percaya, mereka tidak bisa dipercaya. Mereka takut. Bum bum bum. Nafas Shenlong yang menakutkan menutupi lebih dari 100 makhluk surgawi yang kuat di alam semesta. Menghadapi serangan mengerikan ini, pertahanan mereka tidak berguna. Ini mengejutkan semua orang kuat. Semua takut. Patriark Wuyang dan keberadaan tingkat kacau lainnya melihat pemandangan ini, dan ekspresi mereka berubah drastis. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa dalam kekacauan ini, ada keberadaan yang begitu menakutkan. Ada keberadaan yang tak terkalahkan. Tanpa ragu sedikit pun, keduanya mengeluarkan harta yang kuat dan bersiap untuk melarikan diri. Tetapi saat berikutnya, mereka menemukan bahwa harta mereka telah habis. Tampaknya ada energi besar yang mencegah mereka menggunakan harta karun itu untuk melarikan diri. Ini membuat wajah mereka berubah drastis, dan mereka melihat naga-naga menakutkan yang mengelilingi mereka. Tidak, bukan naga dewa yang menakutkan, tapi sosok misterius yang berdiri di depan mereka, menatap mereka dengan tenang. Saat ini, sosok itu, dalam pikiran mereka, adalah yang tertinggi. Aku tidak bisa melarikan diri, bahkan jika itu adalah harta pelarian. Ini sudah berakhir. Semua yang kuat putus asa. Namun, mereka tidak terlalu menderita. Energi kacau menyapu mereka, menyebabkan mereka mati seketika. Menghadapi kekuatan Wang Xian saat ini, lebih dari 100 peramal Tianyuan ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Bahkan saat ini, Wang Xian belum meledak dengan seluruh kekuatannya. Dengan satu gerakan, lebih dari 100 peramal Tianyuan langsung terbunuh. Bungkus dua eksistensi tingkat kacau. Pada saat ini, semua murid yang kuat di sekitar melihat semua ini dengan ngeri. Mereka bahkan menggosok mata mereka sendiri dengan tak percaya. Adegan di depan mereka terasa seperti ilusi. Bahkan murid-murid di kejauhan yang tidak dapat memahami alam semesta berteriak dengan panik bahwa semua yang ada di depan mereka adalah ilusi, tidak nyata. Kaisar Phoenix, yang berdiri tidak jauh dari Wang Xian, menyaksikan semua ini, tubuhnya gemetar hebat, dan wajahnya sangat pucat. Dia menatap kosong pada Wang Xian, hanya menonton. Sudah kehilangan jiwanya. Kaisar Phoenix, aku ingin membunuhmu, tidak ada yang bisa menghentikanku, jangan khawatir, aku akan membunuhmu sepenuhnya, dan kamu tidak akan pernah dibangkitkan. Wang Xian menatap kaisar yang telah bangkit, menggerakkan telapak tangannya, dan sebuah hantu muncul di depannya. Dengan cengkeraman yang kuat, Kaisar Phoenix di depannya langsung mati. Segera setelah itu, dengan lambaian tangannya, hantu Kaisar Phoenix mulai terus muncul dan dihancurkan. Selanjutnya, bahkan jika dia memiliki harta kebangkitan yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak dapat melarikan diri dari akhir kematian. Berdengung, melihat ke kejauhan, dia melambaikan tangannya, dan murid-murid yang berada di luar jangkauan alam semesta di kejauhan langsung musnah, dan mayat dikumpulkan. Wang Xian hanya membunuh mereka sekali, tetapi tidak memusnahkan mereka sepenuhnya. Setelah membunuh murid yang kuat dari alam semesta tanpa hukum, dia bergerak dan terbang langsung ke kedalaman tanah tanpa hukum di depannya. Sepertinya aku baru saja melakukan hal yang sepele. Ketika Wang Xian benar-benar pergi dari sini, 70 atau 80 peramal Tianyuan di sekitarnya bereaksi. Mereka saling memandang dengan keterkejutan di mata mereka. Apakah ada keberadaan yang menakutkan dalam kekacauan ini? Ini terlalu kuat. Alam macam apa ini? Di atas kekacauan. Sangat tidak mungkin untuk menjadi begitu kuat di atas kekacauan. Saya khawatir itu di atas kekacauan, dan bahkan di atasnya. Ya Tuhan, ada lebih dari 100 peramal-peramal Tianyuan, semuanya musnah dengan satu gerakan, dan ada dua keberadaan tingkat kekacauan di antara mereka. 70 atau 80 pria kuat berdiskusi dengan rasa tidak percaya di wajah mereka.
Bahkan mereka merasa bahwa pemandangan barusan hanyalah sebuah ilusi. Tapi mereka tahu itu tidak. Murid-murid pembangkit tenaga listrik yang menghilang yang tidak dapat mencapai alam semesta adalah bukti terbaik. Untungnya, kami tidak memprovokasi tuan ini. Berkata di mulut orang kuat setingkat Dao. Semua pria kuat lainnya mengangguk, dan sosok barusan telah merasuk ke dalam pikiran mereka. Mereka tidak tahu namanya, tetapi mereka tahu bahwa tuan ini tidak terkalahkan. Wang Xian memasuki tempat tanpa hukum, dan tidak peduli dengan keterkejutan dan ketidakterbayangan dari pembangkit tenaga listrik lainnya. Saya tidak peduli seberapa besar sensasi yang akan dibawa tembakannya ke area ini. Pada titik ini, dia telah menembus jauh ke dalam bagian dalam tanah tanpa hukum. Lokasi saya saat ini adalah pusat dari tempat tanpa hukum. Di lokasi ini, dua eksistensi tingkat kacau di alam semesta tanpa hukum hampir tidak bisa mendekat, tetapi ini bukan intinya. Jelas ada fluktuasi energi yang lebih menakutkan dan kuat di intinya. Wang Xian berdiri di sini, matanya sedikit berkedip. Di tempat tanpa hukum ini, dia tidak menemukan harta apapun di posisi pinggiran. Rupanya, harta di sini juga diambil oleh pembangkit tenaga listrik yang tidak dapat menemukan alam semesta. Namun, tempat ini adalah tanah harta kultivasi yang kuat bagi mereka yang memiliki atribut angin kencang. Apalagi karena kekhasan kawasan ini, harta karun akan lahir di sini dari waktu ke waktu. Semakin dalam Anda pergi, semakin banyak harta yang akan lahir. Wang Xian bergerak dan terus masuk lebih dalam. Di sana, adalah posisi paling inti. Memindai sekelilingnya, Wang Xian bisa melihat keberadaan lebih dari selusin dewa unsur. Dewa unsur ini termasuk dalam atribut angin. Masing-masing dari selusin dewa unsur ini memancarkan kekuatan yang tidak lebih lemah dari Dao. Lebih dari selusin dewa unsur saling terkait, membentuk medan yang sangat menakutkan. Di dalam, dia bahkan merasakan keberadaan tiga harta surgawi. Tempat di mana selusin dewa unsur terjalin bukanlah intinya di sini. Wang Xian terbang lurus ke dalam, melewati lebih dari selusin dewa unsur dengan mudah, dan matanya tertuju pada intinya. Di sana, ada manik atribut angin khusus. Manik-manik memancarkan kilau, dan jangkauan kilau hanya beberapa ratus kilometer. Namun, Wang Xian dapat merasakan bahwa kekuatan penghancur yang terkandung dalam kilau ini sangat menakutkan, sangat menakutkan. Wang Xian terbang dan datang ke bagian dalam manik angin khusus ini. Merasakan kekuatan penghancur yang kuat di sekitar manik angin, dia sedikit mengangkat alisnya. Kecuali pembangkit tenaga puncak yang kacau membawa pembangkit tenaga tingkat kacau biasa, jika tidak, akan sulit. Seorang pria kuat di puncak kekacauan melangkah ke dalamnya, dan dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan manik-manik angin. Matanya tertuju pada manik angin ini, dan mata Wang Xian bersinar dengan kilau. Dengan gerakan tubuhnya, dia datang ke depan Feng Zhu, mengulurkan tangannya untuk memegangnya, dan itu menjadi cerah. Energi yang terkandung di dalamnya sangat kuat, energi atribut angin murni, tetapi sulit untuk diserap, yang kuat di puncak kekacauan menyerap, atribut angin, dari 10 orang, mungkin ada 1 orang yang bisa berhasil. Wang Xian menghitung dan menyimpulkan di dalam hatinya. Segera, dia mendapat hasil, manik angin ini bisa membuat orang kuat di puncak kekacauan melangkah ke eksistensi di atas kekacauan. Dengan kata lain, ini adalah harta karun yang bisa menembus alam tertinggi. Apakah ada harta karun seperti ini di setiap area yang kacau, setiap area khusus? Wang Xian menebak dalam hatinya.